Sedangkan Allah di Tunggu dalam dulu. dimensi kekekalannya, sabar dulu, saya harus jelaskan ini. Sedangkan Enggak, kamu Allah di dalam kepanjangan. dimensi kekekalannya, Allah tidak berada di dalam ruang dan waktu Jangan ya. khotbah, bro. Hei, Ini sabar diskusi. dulu. Ini bukan khotbah. Ini bukan khotbah. harus dijelaskan kepada para bidat supaya bidat mengerti. Jangan khotbah kamu. Diskusi kita. Allah ya. Dengar sudah dulu. Ada sejak Ya kekal. Tuhan. Allah ada di dalam Anak kekekalan. TK juga tahu kalau Allah itu sejak kekal. Maka Nggak di usah dalam kau bilang kekekalan lagi. itu, sabar dulu begini. Maka ketika Ini berbicara host tentang Allah yang pakai kekal itu, narasumber kok model begini. sabar, sabar. Nggak kompeten. Ketika kita berbicara Ada nggak tentang yang lebih Allah kompeten? ada di dalam kekekalan itu, kita sedang tidak berbicara berapa jumlah Tuhan. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan jumlah Tuhan, berarti dia nggak paham Allah yang benar itu. Sama dengan Islam. Islam nggak paham Allah yang benar, makanya dihitung Allah itu. Oke, Yesus Allah bukan? Memang Allah. Allah itu roh. Kenapa kamu bilang Yesus Allah? Tetapi dia berinkarnasi menjadi manusia. Kalau Muter-muter. kamu berbicara Yesus, Yesus Allah atau manusia? kalau Yesus Allah sekaligus manusia. Astaga Tuhan. Mana ayatnya? Oh, Modal congor. Bidat Jangan modal memang congor, bro. menolak kemanusiaan Yesus. Bidat memang Ayatnya, menolak bro. kemanusiaan Yesus. Kamu nih ngomong nggak Ya. ada ayat itu congor. Bidat Penyesat. itu menolak kemanusiaan Yesus. Dia tidak percaya Allah menjadi manusia. Kamu itu tuh, memang bidat, penyesat. Iblis itu masih pakai ayat. Penyesat. Kamu lebih Bapak iblis dari segala iblis. penyesat itu Kau ngomong adalah nggak ada ayatnya. bidat yang tidak percaya bahwa Allah berinkarnasi menjadi manusia di dalam Yesus ITG. Kristus. Bidat. Mana ayatnya? Bidat Ayat. kalian. Bidat. Ayat. Ayat Enyah mana lah. ayat? Enyah. Ayatnya Bidat nggak perlu mana? dikasih ayat. Bidat nggak perlu dikasih ayat Astaga. karena dia pelintir ayat. Iya Tuhan. Bidat tidak perlu dikasih Apa sih ayat kok bidat-bidatin karena dia orang lah? perkosa Ini ayat. narasumber apaan begini ini lah? Hey, bidat tidak bisa Apa dikasih sih? ayat karena dia pasti akan perkosa ayat. Ya. Duh, kamu kan bilang duinatur. Saya tunggu ayatnya. Bidat itu pemerkosa ayat. Yang bidat itu yang nambah-nambah ayat. Maka akan Yang ditambah bidat hukumannya. itu dia memperkosa ayat, tidak mengakui Yesus datang Nggak ada sebagai Yesus manusia. itu duinatur, dongo. Ayo, kelihatan Botol. sekali bidatmu itu, kau tolak dia kemanusiaannya. Hah? Kau tolak kemanusiaan Yesus, kau bidat. Memang dia bukan manusia. Mana 7 ayatnya dia manusia? Kelihatan. 1 Loh. Yohanes pasal 2 ayat 7 itu. Itu dalam daging. Insarke, dongo. Elang. Bro Elang. Terang benderang penyesat ini, makin terang benderang sekali dikupas ini. Lalu kalau ada orang Islam, Bidat semakin terang benderang. kalau semakin ada menyala. orang Islam ngatain kamu menyembah manusia, kau terima aja, jangan kau Kita memang marah. nggak nyembah manusia kok. Kita menyembah Astaga. Allah yang datang menjadi manusia. Barusan kau bilang dia manusia. Memang dia manusia. Dongo, Dia datang dongo. menjadi manusia dalam karya keselamatan. Ya udah terima aja kalau kau penyembah manusia, dongo. Ayo. Memang bidat. Emang itu penyembah datang. manusia ini begini. Kau itu menyembah Bidat, Injil yang bidat. berbeda. Terkutuk Bidat. kau. Bidat, kau jangan Jika pakai malaikat dari ayat-ayat sorga Alkitab turun, lagi. dia memberitakan suatu Injil yang Bidat, berbeda dari yang kuberitakan. Kamu jangan Terkutuk. pakai ayat-ayat Alkitab lagi, bidat ya. ITG kau terkutuk. Bidat Dengar kau. wanes dasar bidat Mana kalian itu. mana ayatnya saya bidat? Bidat. Kalau kau ada, Kau tolak kalau kau Yesus ayatnya Kristus datang ada. menjadi manusia. Kau Loh, tolak dia. itu dalam daging Kau udah tolak diterangkan kok. inkarnasi Allah menjadi manusia, menjadi daging, kau tolak itu. Dia tidak berubah. Dari Inkarnasi dulu, dia menjadi sekarang, daging, kau selamanya tolak dia tidak itu. berubah. Itu menunjukkan Saya tidak kebidatanmu. menolak. Dia Kau datang menolaknya, dalam kau rupa menolaknya. seperti Kau tidak manusia. mengakuinya datang menjadi Sekalipun manusia. dia terlihat seperti manusia, Hah? dia tetaplah Bukan Tuhan. terlihat, dia tidak terlihat menjadi manusia, tapi dia benar-benar menjadi manusia. Makanya dia Mana pakai, ayatnya? maka dia Ayat. memakai kata sats. Ayat. Hah? Apa Dia bedanya bukan- sak? dia Apa bukan bedanya terlihat. sak Dia dengan bukan antropos? terlihat Apa seperti bedanya? manusia, ya. Apa bedanya Dia bukan shark terlihat dengan seperti antropos? manusia, tapi Jawab. dia benar-benar menjadi manusia. Apa bedanya Ya. shark dengan antropos? Maka Meninggal. Meninggal. dan Masa tidak elang mengaku elang pakai kemanusiaan narasumber bidat? Elang Immanuel, kamu nggak sadar kamu bidatnya elang. Yesus. Kamu yang beda. Gimana sih? Elang Hah? gimana ini? Masa kamu pakai narasumber bidat? Kan mereka Gimana, Bang? sesama penyesat, Walid. Anjo, bertobat Sesama lagi penyesat ya. kalau melawan Sebelum- JO harus bersatu, sebelum Walid. kalian dipukul oleh Roh Kudus, bertobatlah. Ya kau yang dipukul congormu Kau nanti. dipukul seperti nanti kau seperti Ananias dan Safira itu, kau mati itu kau. Kamu Kau dustai, nambah-nambahi kau ayat, dustai Roh Kudus. kau Hah? menambah yang tidak ada. Kau dustai Roh Kudus itu. Kau jangan macam-macam sama Roh Kudus. Siapa yang mendusta Nggak Roh Kudus? Selamat kalian nanti, hah? Kamu yang gak Bertobat selamat. tidak bertobatnya. Cepat bertobat.
Oh, yang harus bertobat, bro. Tritunggal itu sudah berabad-abad dia tetap bertahan. Itu karena apa? Dia benar. Oke, mulai abad berapa dia? Oneness itu, kalian ini Meninggal, baru datang ya. Kalian ini ya, kalian sudah lama di Abad sudah berapa? bertahan lagi. Abad berapa ITG? Kalian Berabad-abad baru dari abad berapa? mulai mengepakkan Ayo. sayap lagi. Padahal kalian sudah Iya, dari Ya, abad nggak berapa? berani. Narasinya dikejar kabur, Pak Lim. Dari abad berapa? Tritunggal itu sudah berabad-abad. Iya, abad berapa? Dari abad berapa? Dimulai abad? dan lain sebagainya, tetapi dia tetap eksis. Iya, abad berapa, Abad berapa? bro? Tritunggal tetap eksis. Mengapa dia bisa eksis? Karena dia memang berasal dari Adanya Allah. abad berapa? Dia berasal dari Allah, Tritunggal itu. Iya, abad berapa adanya? Ya. Jadi kalian bertobatlah. Abad berapa Tobat adanya? kalian itu, Wanes. Nggak seru ya lawannya. Penyesat kalian ini Lawannya cuma bisa nangis, penyesat, bidat, gitu-gitu aja mewek. Gak ada argumen. Pertanyaan lawan gak dijawab. Kalau di Superboy udah ditendang ini pelanggaran. Kasihan ya, dalam Wanes itu Yesus disuruh berdusta. Framing. Iya dong. Yesus berdoa, Yesus mengajarkan berdoa, Bapa kami yang ada di surga. Rupanya Yesus sendiri Bapa, kan berarti dia berbohong. Memang Wanes ini memaksa Yesus Kok berbohong? berdosa ya. Kok berbohong? Wanes memaksa Tuhan Yesus berdosa. Bayangkan teman-teman ya, bidat memang luar biasa. Fitnah lagi. Hah? Memang mulutnya Tritunggal ini kayak setan. Penyesat. Satu-satunya bidat di muka bumi ini yang memaksa Yesus itu untuk berdusta, itu Wanes. Karena Wanes memaksa Yesus itu menjadi Bapa. Sedangkan Yesus mengajar murid-murid Dasar kepada dongo. Bapa di sorga. Dongo, Memang Blow Wanes on. ini memang biangnya blow bidat. on, geblek. Wanes ini berani-beraninya Tritunggal suruh longor. Yesus itu jadi pembohong ya. Bayangkan, Tritunggal Yesus odong-odong. saja disuruh jadi pembohong oleh Wanes. Tritunggal Ini gak ada ITG otak. di semua komal nggak ada yang dengar dia, kasihan dia. Saya nggak Caper masalah dia. bro. Besok pasti Saya nggak datang. masalah, nggak ada yang dengar saya karena bidat-bidat model kalian memang harus Caper seperti dia ini. harus diserang seperti ini. Host kasih panggung bidat ini. Host gimana pakai narasumber bidat kok? Kita ini memberantas bidat-bidat walaupun Host. saya dan Bro Elang itu berbeda, tetapi Coba kita bilang tidak dulu ini berbeda, Protestan tetapi satu ini, kita bidat tidak toh, Elang. berbeda dalam doktrin mayor. Elang, gimana ini narasumbernya bidat kok kamu Ya. pakai? Pak Lim, kamu Dari bisa tadi jawab saya udah nggak? jawab. Dari tadi sudah aku jawab, dia gak berani jawab. Gimana lah? Satu-satunya bidat yang memaksa Yesus berbohong, Wanes. Dia Nggak nggak ada. jawab. Elang, gimana Yesus narasumber ini? dipaksa Tanya jadi abad berapa Bapa. mulainya, nggak jawab. Yesus dipaksa jadi Bapa. Abad berapa? Nekat, Tritunggal itu Wanes adanya. nekat suruh Yesus jadi pendusta ya. Abad berapa? Tritunggal itu Gak ada ada. data gini, kau pakai lah orang kayak gini lah. Makin rendah rumulang. Luar biasa bidat-bidat ini. Yesus Di saja room disuruh saya yang berdusta. modal congor gini, saya buang di tong sampah. Kamu tahu nggak? Kalian suruh Yesus berdosa, tahu? Kalian suruh Iya, Yesus. nggak sadar Nggak ada kamu data. ITG, nggak sadar kamu kalau bidatnya Elang. Hah? Tapi Kalian Elang paksa mau Yesus pakai berbohong, juga ya? narasumber begini. Wanes, Pak Lim, jangan bawa saya jawab saja. Jawab. Dia nggak Bidat. jawab. Abad berapa bidat, adanya Tritunggal kalian itu? berani memaksa Yesus berbohong ya? Nekat kalian. Aduh, narasumber Elang kok bidat. Dijawab. Membidatkan orang. Jangan kemana-mana, dijawab saja. Dijawab. Bisa Jawab jawab, saja. kalau nggak mampu ya sudah. Nyerah. Nyerah Super Lim. Apa yang mau dijawab? Ya di mana dikatakan Yesus Bapa? Di mana dikatakan Yesus itu Roh Kudus? Yesus itu Bapa, Yesus Anak, Yesus Roh Kudus. Di mana ayatnya? Oke, udah. Jadi saya mulai di Ulangan 6 ayat 4 ya. Tuhan itu esa. Yesus itu esa, nggak ada dua. Ya, Tuhan itu esa, nggak ada dua. Ya. Itu jawabannya, Elang. Tuhan Esa. Mana katakan Yesus Bapa di situ ayatnya? Nggak ada ilmu. Yesus Roh Kudus. Nggak ada Iya, ilmu kalau dia. kalau Tuhan itu esa, Nggak paham dia nggak paham. Nggak ada ilmu dia. Bapa itu gelar dari Tuhan Yesus, Anak itu gelar dari Tuhan Yesus, Roh Kudus itu gelar dari Tuhan Oh, itu Yesus. narasimu kan? Narasimu kan? Itu Ayatnya mana Alkitab yang berkata mengatakan. Mana ayatnya yang berkata seperti Alkitab yang mengatakan. Dia di mana ayatnya dibaca? Iya, 1 Korintus 8 ayat 6 hanya ada satu Allah yaitu Bapa. Allah itu roh, Bapa itu roh. Ya, Lanjut ayatnya, jangan roh kepotong. ini. Dasar bidat. Saya yang disuruh bicara, Anda kok Lanjut ngerepet terus. ayatnya, jangan kepotong setengah. Dasar pemotong ayat.
Memang ini. Elang, narasumbermu kok Udah, Gimana di mana? ini? Mana yang kamu katakan itu Yesus Bapa, Yesus Roh Kudus, Yesus Anak? Mana ayatnya? Coba. Baca ya, ayatnya. jangan dipotong dulu dong. Ya. Iya. Ada nggak Jadi saya narasi sudah Yesus mulai. itu? Udah jangan potong dulu. Saya Baca sudah mulai ayat dari jangan ulang. separuh-separuh. Bidat, baca ayat jangan separuh-separuh, utuh bakal baca Masa? ayat itu. Elang, kamu pakai narasumber bidat gimana ini, Elang? Udah kamu jawab aja pertanyaannya. Mana Anda ayatnya? memakai narasumber bidat. Lalu Tidak, dia membidatkan yang lain. Begini, Lim, super Lim. Kamu jangan kebiasaan potong Nggak ayat. sadar dia ini kalau bidatnya Elang. Kamu jangan kebiasaan Tapi mau potong masuk ayat. berbicara. Jangan kebiasaan potong ayat kalau baca ayat itu yang lengkap. Udah. Oke ya, saya tadi mulai di ulangan 6 ayat 4. Woi, Korintus, Tuhan. Korintus kamu belum baca itu. Kenapa bidat Kau potong ini kamu? ayat. Kau potong ayat bidat. Kau belum habiskan baca ayat Korintus itu. Baca habis dulu. Kau baca Udah. habis dulu. Jangan kau tuh potong ayat. Ini bukan Dasar bidat. bukan anak TK mau belajar baca di sini. Baca Kita habis diskusi. ayat itu. Baca habis ayat itu. Kenapa Kita kau bukan tidak belajar baca membaca habis di ayat itu? TK. Ya. Kenapa kau tidak mau Anak baca habis saya ayat saja itu? udah bisa baca kok. Kenapa kamu tidak baca ayat itu? Ini tuntas? kita diskusi. Saya lagi Kau memaparkan tidak apa yang baca saya ayat sudah itu dengan baca. tuntas. Hei, Saya ayat itu sedang selesai di memaparkan situ. apa yang saya sudah baca. Ayat Aduh, itu tidak Elang. selesai di situ. Kamu kok pakai narasumber begini? Kita mau diskusi atau mau apa ini, Elang? Kau baca ayat tidak tuntas. Baca dulu ayatnya dengan tuntas, baru kau lanjut. Jangan main-main sama ayat Alkitab saya. Kau baca dulu sampai tuntas itu, jangan separuh kau baca. Udah perkosa ayat, kau baca separuh lagi. Ya, nggak bisa nih diskusi. KO dia. Oke, Hanso, silakan Hanso. Buka suaranya. Gimana Sesama. orang lagi menerangkan dia bicara terus? Ayat Aduh. kau baca jelas dulu. Ini ayat bukan di baru kau TK, terangkan. bukan belajar membaca. Tidak. Itu ayat itu harus tuntas kau baca. Elang, cuma bisa didiamkan dulu, di mute dulu dong. Nggak bisa. Host, Nanti di framing dia baca bilang saya ayat nggak tidak tuntas, menjawab. host. Itu masalahnya. Coba Elang di mute dulu, saya waktu saya bicara 2 menit aja. Dia kebiasaan Lalu dia potong ganti ayat, bicaranya. Elang. Dia kebiasaan potong ayat. Ya elah. Ayat tidak Hanso, dibaca mau tuntas lanjut? itu. Atau buka room aja Hanso, kita hajar mereka. Sampah-sampah ini. Gimana ini Elang pakai narasumber Ayat bidat itu kok. tidak sampai di situ. Nggak Kau baca sadar dulu mereka. ayatnya, Lim, kau baca ayatnya ITG dulu. ini nggak sadar dia kalau bidatnya Elang. Tapi sok-sok gaya. Baca dulu ayatnya itu. Udah bidat mau bidat-bidatkan orang. Baca Nggak dulu sadar kau ayatnya itu. ini. Kenapa kau takut baca ayat itu sampai tuntas? Ini belajar membaca, kamu pergi di TK sana. Baca dulu ayat itu. Kau baca potong-potong Pergi di ayat. TK nak. Memang bidat Pergi di potong-potong TK ayat. sana nak. Bidat sedangnya potong-potong ayat. Aku cari lawan ini pilih-pilih Pak Lim. Kalau yang model begini bukan level. Kebiasaan. Nggak bisa kalau dengan saya nggak bisa kau potong-potong ayat, bro. Enggak, aku pilih-pilih kalau dengan Nggak, ITG ini. Ayat tadi yang dibacakan oleh Lim itu baca tuntas. Jangan perkosa-perkosa ayat Alkitabku. Enak aja. Kamu dari tadi ngomong itu nggak ada ayat ITG. Anda, kau baca dulu ayat tadi. Ayat tadi kalau tidak tuntas, jangan perkosa ayat Alkitab. Dia pikir ini Coba dia kau buka kameramu, ada data murid nggak kamu saya. itu? Jangan Dia perkosa pikir dia ayat ini dia Alkitab guru itu. TK mengajar anak membaca. Kenapa? Coba aku ajari kau baca. Membaca ayat itu sampai habis. Dek, baca dek. Baca dek, Kenapa Super Lim tidak berani membaca ayat itu sampai tuntas? Woi. Ayo, ada apa Lim? baca. Super Lim, ayat yang kau baca dalam Korintus tadi mengapa kau tidak baca tuntas? Ada apa? Woi, ITG, baca ini. Mengapa Lim hanya baca di depan saja ayat Lah, itu? gimana ini nggak mau Alim? host? ITG, baca ini. Ayo. Lim, Macet dia kan. ayat Baca yang ini kau loh. bawa itu kau tidak baca tuntas. Tanggung jawab Lim, jangan kau potong ITG, ayat. kau dengar suaraku nggak? Hah? Baca di layar ini loh. Ayo Lim. Loh, takut dia host. Enggak, Korintus tadi yang dibacakan oleh Lim itu saja. Kau kan dengan saya. Tidak. Ayo, Lim turutilah. tadi, Korintus tadi. Nanti, Tadi- turutilah. Tadi Lim membawa ayat itu kan. Dia baca. Tapi dia tidak tuntas membaca ayat itu. Saya minta dibaca Oke. tuntas. Meninggoy mereka. Iya, kalau Meninggoy dikasih mereka ayat, diskusinya model begini. apa ini? Tetap dengan tuntas. Mana bisa, jangan macam-macam kau. Ayo, Kalau dengan ini aku yang kasih lain kau uang boleh, nih. tapi dengan saya kau tak Ayo boleh. baca, ini ayo baca. Kalau bisa Kau jawab, tidak aku boleh kasih nih. perkosa ayat Alkitabku ya.
ITG buat beli Jangan cilok nih, beli cilok. Mau Jangan nggak nih buat macam-macam beli kalau cilok? dengan saya. Saya kejar habis kau. Ayo, Hah? baca nih di layar. Kalau dengan Tritunggal Gimana ini Elang? Diskusinya kayak anak-anak begini. Iya, betul. Dia dibaca itu dibaca. Udah baca aja, bacalah. Kamu yang bawa ayat, bacalah. Bukan itu host ayatnya, host. Bukan itu host yang dibawa Enggak, link dia tadi. bawa Kenapa ayat ini. takut? nggak apa-apa. Dia bawa ayat ini, enggak apa-apa. Selesaikan dulu. Oke. Enggak, bentar. Kita ikuti narasinya. Oke. Silakan baca Hanso. Siapa yang lawan saya? Nanti gak ada yang tanggapin lagi. Siapa mau nanggapi saya nanti? Oke, saya akan menanggapi. Silakan. Oke, host ya. Turutilah Ya, perintah ini. ITG turunin dulu si ITG. Enak aja. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Hingga pada saat Tuhan kita, Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tuhan kita, Yesus Kristus menyatakan dirinya. Lanjut ya. Ya. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya. Dengar lang ya, satu-satunya. Dan yang penuh bahagia. Raja di atas segala raja, Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Pertanyaannya, siapa dialah ini, Lang? Siapa dia ini? Meninggal. Oke, baik. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ya Yesus. Yesus. Ya sudah. Selesai. Masalahnya apa kok selesai? Apa masalahnya? Jadi Tritunggalnya di mana di ayat ini? Betul, betul. Yesus itu satu-satunya penguasa dan Tuhan. Emang itu ayat kita tolak? Itu betul. Itu betul ayat. Ya udah. Apakah dia Selesai. menyatakan bahwa Host, Tidak ada apakah bantahan. Yesus- besarkan kunci. Bentar. Bentar. Oke, Oke. Ya ini ya. Ini saya tentang Superlim tadi ya. Gimana Ya, ini host? lari-lari. Host lagi dengan Hanso kok. Iya. Ini host nggak mampu ya host. Tadi Hanko bilang kan Ya, sudah bukan, dia selesai. mau menanggapi. Terus bilang sudah selesai, ya sudah selesai. Tapi kita kembali ke sini. Berarti Tritunggal gagal dong. Masa Siapa semudah bilang? ini satu ronde keok? Ini membantahnya nih. Ini membantahnya nih. Ini yang membantah. Mengkeret. Kalian Ini loh asal satu-satunya nih loh. berbohong. Coba kamu diam dulu lah. Kamu diam dulu Hanso. Kamu kan sudah bawa ayat. Oke. Oke. Ya, jelas ya ini ya. 1 Korintus 8 ayat 6 seperti yang dibawa oleh Superlim tadi ya. Dia baca ayat ini tapi dia potong ayat ini. Dia tidak baca tuntas. Sekarang kita harus baca tuntas. 1 Korintus 8 ayat 6 berkata, "Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja." Yaitu siapa? Yesus Iya, nggak Kristus. usah bedakan Allah dengan Tuhan. Yang olehnya Kenapa kamu beda-bedakan Allah dengan Tuhan? Roma 10 ayat 12, Allah yang satu itu adalah Tuhan. Dengar dulu bidat, saya tanya. Allah yang satu itu, Bapa yang satu itu adalah Tuhan. Bidat. Bentar dulu lah. Sabar Allah lah. saja, Allah saja Bapa ya, satu Allah saja Bapa, clear ya. Oke, ini ya, ini berarti satu ya. Sudah host, dia Yang udah kedua, baca apalagi yang kedua, host? Dan Dulu, itu kok bantah. Allah itu Bapa, satu Tuhan itu Yesus. Ya, Nah, ini kita- ada Allah, kita ini tidak ada Tuhan. menolak. Kita tidak menolak Yesus itu Tuhan, nggak menolak. Ayo, kau jelaskan itu. Allah yaitu Bapa, Yesus Allah enggak? Tuhan yaitu Yesus. Kau jelaskan ayat ini. Yesus Allah tidak. buat semuanya. Selamat sore. Superlim. Ya, jawab. Ya, salam. Kasih. Jawab. Halo. Jawab ayat Salam. ini. Jawab ayat ini. Menurut ayat itu Yesus salah bukan? Udah kasih jawab aja, kasih. Menurut ayat itu Yesus salah bukan? Yo, baca ayat ini dulu. Menurut ayat itu Yesus salah bukan? Satu Allah saja siapa? Bapa, Satu Tuhan saja siapa? Yesus. Oke, berarti Bapa dan Yesus sama tidak? Lah, menurut ayat itu yang salah bukan? Kan katanya Bapa adalah Allah. Oke. Kenapa keok? Katanya Bapa adalah Allah, Tuhan.
Menurut ayat itu Yesus Tuhan, Yesus Allah bukan. Di sini ada Bapa, di sini ada Yesus ya. Nah, menurut ayat itu Ada Yesus Bapa, Allah bukan. ada Yesus. Ya, menurut ayat Jadi- itu Yesus Allah bukan. Jadi dari ayat Nggak ini bisa membantah jawab. kalau Bapa Yesus dan Yesus Bapa, dibantah oleh ayat ini ya. Jadi Apakah Bapa menurut bukan ayat itu Yesus Allah bukan? Itu pertanyaannya. Jadi begini, Bapa bukan Nggak bisa Yesus jawab. dan Yesus bukan Bapa, dibuktikan dalam ayat ini. Yesus Allah bukan menurut ayat itu. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa, Ah, dibuktikan ini dalam orang- ayat ini. Ini orang tahu mendengar nggak ini? Kalian yang paksa Yesus jadi Yesus Bapa. Allah, Bapa Allah, tapi gini loh. Yesus bukan Bapa, itu jelas sekali. Iya, Nah, di jadi ayat itu Allah, mengatakan Bapa Allah itu Allah. Bapa. Gimana lagi kalian Bapa menolak Allah. itu bukan Tuhan Bapa? itu siapa? Allah. Kau tak baca Alkitab, kau tak belajar Alkitab kau. Wah, berarti kau menolak Yesus bukan Allah. Siapa yang bilang menolak dia Allah? Di sini ayat ini Udah, Allah. aku tanya Allah kau. itu siapa? Menurut ayat itu Yesus Allah bukan. Ini Allah siapa di sini? Allah siapa di sini? Kau kan nggak bisa jawab. Menurut ayat itu Baca ini, Yesus Allah bukan. Nih. Ini apa nih? Nah, Ini apa? Coba saya bantah dulu dia. Hah? Di Jangan ayat jebak itu, Baca. di ayat 1 Korintus 8 ayat 6, dia memakai majas apa? Ngerti nggak kamu? Kau pakai majas lagi dasar memang. Nah, kamu ngerti nggak apa majas itu? Banyak cara kau memang iblis. Coba. Wah, Kamu ngerti nggak ada berapa tidak- jenis majas? tidak memang punya 1001 cara. Kenapa di sini? Dengar ya, dengar. Enggak. Dengar dulu, satu Allah Tidak, yaitu tidak Bapa satu cara yang memperkosa daripadanya Allah. berasal segala sesuatu. Lalu di bawahnya satu Tuhan Yesus yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Ini frasanya maknanya sama. Bapak tidak. Yesus Bapak Kamu tidak. ngerti nggak? Yesus Bapak Ini tidak. majas apa? Oi. Yesus Bapak tidak di situ ayat itu. Kamu nggak ngerti, baca ayat aja nggak tahu ini pakai majas apa. Yesus Bapak tidak di situ. Kualitas kamu nggak level bro. Ditanya ini penggunaan majas apa. Kenapa ada dua frasa di dua kalimat yang sama? Lihat ya. Lihat dulu. Karena dua Dengar dulu. entitas yang berbeda, maka dipakailah kata dan. Kata Itu dan kan. ini memisahkan dua entitas yang berbeda itu. Kau tidak paham. Dengar. Di frasa yang awal, dia untuk dia kita hidup. Lalu di bawahnya diulang. Oh, karena dia kita hidup. Apa bedanya untuk dia kita hidup dan karena dia kita hidup? Apa bedanya? Kau tidak bisa bedakan ini. Apa bedanya? Segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup dan karena dia kita hidup. Apa bedanya? Dan ini menunjukkan apa? Meninggal kau kan? Apa bedanya? Kata dan ini menunjukkan apa? Jawab dulu. Itu nggak penting pertanyaanmu itu. Ini lebih penting. Kenapa? Konteks di frasa pertama merujuk kepada Bapa, konteks kedua merujuk kepada Yesus, tapi kontennya sama. Kalau bidat, Kontennya dia pasti sama. Ngerti nggak? berusaha Ini suatu untuk majas. memaksa. Tapi kalau kita harus jujur. Kita harus baca Ini nggak level ternyata. Lanjutlah, nggak level dia kasih. Nggak ngerti dia. Kalau bidat selalu berusaha untuk bagaimana. mereka ini apa ditanya jawabnya lain. Nah, memang kadang Logikanya nggak dipakai sama mereka. Penanganan untuk para bidat memang harus begini. Logika itu harus dipakai, harus dimainkan. Kalau Tidak lagi harus dihadapi dengan diskusi, seperti ini. apalagi kamu mempertahankan 3 Tuhan, harus dimainkan logika itu biar nyambung. Ketika kamu sudah nggak Ketika nyampe, orang tanya, menurut ayat itu Yesus Allah bukan, kau jawabnya lari kemana-mana kayak gasing. menurut ayat ini yang Bapak siapa? Menurut ayat itu Yesus Allah bukan, ditanya Yang itu, menurut kau ayat ini jawabnya lain. yang Bapak siapa? Yang Coba Bapak dijawab. siapa? Coba dijawab menurut imanmu, menurut imanmu ayat tentang ini- ayat itu. Menurut Yesus ayat Allah ini bukan. Bapak siapa? Bapak yang mana? Dijawab Menurut ayat dulu. ini. Dipakai Kalau logikanya, menurut nalarnya ayat itu dipakai. ini- Apa dijawablah sesuai apa yang kau ketahui. Dari ayat 1 Korintus ini, menurut kamu Ayat itu 1 Korintus 8 ayat 6 itu menegaskan bahwa Yesus itu adalah Bapa. Nggak usah menegaskan. Bapak di sini. Iya. Kamu jawab dulu menurut ayat itu Yesus Allah Menurut ayat di sini bukan. Bapak siapa? Di sini yang Bapak kalian siapa? susah kali menerima Yesus itu Allah ketika Loh, membaca kita itu. tidak pernah menolak Yesus Coba dijawab Allah. dulu, nggak usah kamu ini Kita lari-lari menolak kayak Yesus Allah, bidat. kayak Bidat, kali kita tidak menolak. lari. Menurut ayat itu Yesus Allah bukan, itu aja pertanyaannya. Iya atau bukan itu aja jawabnya, nggak usah kau panjang kali lebar. Bidat, kau dengar dulu ya. Kau dengar dulu Menurut bidat ya. ayat itu Yesus Allah bukan. Bidat, kau dengar dulu ya. Alkitab memberi kesaksian bahwa Bapa Allah, Yesus Allah, Roh Kudus Allah. Gimana ayatnya? Oh, kau tidak baca Alkitab, makanya kau bidat. Mana ayatnya Roh Kudus Allah? Kau bidat, makanya kau Mana bidat. ayatnya Roh Kudus Allah? Kisah para Rasul buka. Oke, kita buka. Host, kita buka host. Kita buka host. Mereka adalah kaum-kaum yang tidak baca Alkitab, maka mereka tidak tahu Roh Kudus Allah. Memang penyesat memang tidak tahu ayat-ayat. Hanya orang Tritunggal saja yang tahu ayat.
Oh, Tritunggal nggak pernah baca ayat. Dibuka dulu siapa tahu saya ketinggalan ayat itu. Tritunggal bidat tidak pernah baca ayat. Makanya jadi begini. Lah, bidat itu kan yang menolak Yesus itu bukan Allah. Yesus bukan Allah. Aku keliling dulu ya, Lang. Aku nggak level ngadepin ITG ini. Aku mau cari yang berbobot lah. Kalau ITG ini nggak ada bobotnya. Bang Hanjo. Nggak level dia. Kita ayat Roh Kudus Allah. Kita buka. Kemarin Kita itu buka. si kasih. Kita buka ya. Kita tunggu dulu. Tunggu. Dia cari mana ayat Roh Kudus Allah. Dia nggak baca. Menurut ayat itu. Dia nggak baca Alkitab rupanya. Oh Oh ini iya, kau jangan lari dulu. nggak ada isi. Jangan. Aku buktikan ya. Roh Kudus Allah ya. Bertobat kau malam ini. Nah, Bertobat kau hari ini. Google dibukanya. Oh iya, jelas dong. Alkitab lah buka, Kita jangan kan cari. Google. Aduh. Oke, kita buka sabda ya. Oke. Buka Bidat kau. Alkitab. Iya, ini Ada Alkitab aplikasi ini. Alkitab di laptop itu download. Oke. Sudah. Kita perhatikan ya, bidat ini rupanya dia nggak tahu Roh Kudus Allah. Saya akan bacakan Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat 3 berkata, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ayat 4, pelan ya bidat. Kau perhatikan bidat ya. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah. Ini bidat, bertobat kau ya. Bertobat kau ya. Ini Roh Kudus adalah Allah. Mana Mereka dibilang mereka bahwa mendustai Roh Kudus adalah sama Allah? dengan mendustai Allah. Bertobat kau. Bertobat kau. Kan nggak ada itu letterlek dikatakan Roh Kudus Bertobat. adalah Allah. Bertobat kau. Bertobat kau. Kakakku, bertobat kau. Sebab Roh Kudus adalah Allah itu makanya dikatakan di situ Roh Kudus Roh Kudus Oke, menyusai. oke. Bidat berusaha melari ini ya, ini. Nah, karena Roh Kudus adalah Allah itu sendiri, Siapa yang makanya didustai? dikatakan Hoi, demikian. Botol. Siapa yang didustai? Siapa yang didustai? Sama, karena itu kan sama. Roh Kudus adalah Allah itu. Makanya kau itu bidat. Belajar dulu Alkitab baru kau paham setelah dibuka. Bukan ayat ini. pribadi-pribadi yang berbeda. Dikatakan di situ setiap orang Jadi bidat, sama jadi dengan bidat, mencintai kakak bidat, Roh Kudus adalah Allah ya. Jangan kau tolak lagi ya. Masalahnya tidak ada Allah Roh Kudus kan? Yang Jangan kau tolak lagi ya. Roh Kudus adalah Allah. Kisah 5 ayat 3. Saya mengakui Roh Kudus adalah Allah itu sendiri, Ya sudah. tetapi yang kutuntut dari kau mana ayatnya Roh Kudus Jangan kau adalah lari-lari. Allah. Jangan kau lari-lari. Mana Jangan Allah kau Roh Kudus lari-lari. mana? Allah Roh Kudus. Jangan kau lari. Jangan kau lari-lari. Jangan Mana kau lari-lari. ayatnya? Ya. Bidat jangan lari. Kembali Sebab lagi. kalian kan membedakan Allah bukan Roh Kudus. Bidat. Kita kembali ke 1 Korintus tadi ya. Kau jangan lari. Kembali lagi. Jangan kau lari bidat. Kau harus Aku jujur kejar- kalau bawa ayat aku itu. kejar terus. Aku kejar sekarang begini dari ayat ini. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Sekarang saya tanya, Bapa di sini siapa? Ini. Siapa yang Bapa? Terus. Woi! Siapa yang Bapa di sini? Yesus, karena ayat 5 berbicara. Ngaco. Ini Ayat orang 5 nggak bisa baca teks ayat nih. 5 berbicara, baca ayat Kau 5. nggak bisa baca ini. Ini. Mengapa Yang dikatakan Bapa siapa? ayat 6 seperti itu? Kau baca Yang ayat Bapa 5 siapa? apa? Gara-gara Bapa apa siapa? ayat 6 itu dikatakan Yang seperti Bapa itu? siapa? Yang Bapa siapa di Baca sini? ayat 5, ayat 5 kau baca dulu. Yang Bapa siapa? Baca dulu ayat 5-nya. Baca yang Bapa siapa di sini? Ayat 6 Nah, itu. kau baca dulu nih. Siapa yang Bapa? Yesus. Bener lu. Nah, kau baca. Yesus Allah bukan menurut ayat Bener itu. dulu, nih, ayat ini yang saya serang stabilo Menurut biru ayat nih. itu Tuhan Yesus Allah bukan. Siapa di sini yang Bapak siapa? Nah, kau nggak mau jawab Hah? kau. Nah, Allah, Ngapain Allah. lagi ngomong sama pendusta Saya ini? jawab. Kau nggak Saya berani. jawab. Saya jawab ya. Yesus Saya Allah jawab, Kakak Bidat. bukan. Kakak Bidat saya jawab ya. Yang Menurut Bapak di ayat sini itu, adalah Allah. Tuhan Yesus Allah bukan. Yang jadi Bapak di sini adalah Allah. Lalu Nah, yang bermakna kedua, menurut ayat itu Yesus Allah bukan. yang kedua dan satu Tuhan. Gimana Jelas. ini? Satu Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapa itu tidak sama dengan Yesus. Yesus tidak sama dengan Bapa. Jangan kau Berarti paksa-paksa. Tuhan dengan Allah itu beda maksudmu. Jangan kau paksa-paksa ya. Ayat ini membuktikan bahwa Yesus bukan Bapa dan Bapa bukan Yesus. Ayat ini tegas. Jadi Yesus bukan Allah menurut ayat itu. Yesus bukan Bapa. Lah, emang ada berapa rupanya Allah? Yesus bukan Bapa. Menurut ayat itu Yesus Allah bukan. Allah hanya satu Allah saja.
Ayat ini Menurut berkata ayat bahwa itu, Yesus itu bukan Aku paksa Bapa. aku mengaku ini, aku nggak mau lari-lari aku ini ya. Aku Ayat suka ini memaksa orang membuktikan itu. bahwa Bapa bukan Yesus dan Yesus bukan Bapa. Seperti Aku ini suka memaksa orang sampai dia mengaku. Menurut ayat itu Yesus Allah bukan. Oh, nggak ada dibilang begitu, nggak ada. Menurut ayat ini Bapa siapa? Menurut ayat itu Yesus Allah bukan. Menurut ayat ini Yesus Tuhan. Allah dia, Allah bukan dia. Hei, Kau akui dulu. ayat ini kan kamu bilang menurut ayat ini. Menurut ayat ini Yesus Tuhan. Menurut ayat itu Yesus Allah bukan. Hei, menurut ayat ini Kan hanya Yesus satu Tuhan. Allah yaitu Bapa, satu Hey. Tuhan yaitu Yesus. Menurut ayat yang kau baca itu Kau nggak Yesus bisa jawab. Tuhan, Jawab kau. Bapa Allah. Berarti imanmu iman palasi. Hei. Menurut ayat ini kan? Menurut ayat ini kan? Jadi gini ya penonton-penonton Hey. ini ya. Menurut ayat Si ini, ITJ perhatikan. ini, si ITJ ini Menurut ayat ini, mengakui Yesus itu itu Allah. Tuhan. Dan menurut Umat ayat ini, Tritunggal nggak Bapa mengakui adalah Yesus itu Allah. Jadi ayat ini sebenarnya membedakan, menyatakan perbedaan antara Bapa dengan Yesus. Bahwa Bapa bukan Yesus dan Yesus bukan Bapa. Itu maksud dari ayat ini intinya. Jadi Bapa tidak bisa dipaksakan jadi Yesus. Nah, udah kau baca 2 ayat 15-nya tuh. Dan Yesus tidak bisa dipaksa jadi Bapa. Karena ayat ini ada. Hapus dulu ayat ini. Kalau kamu mau samakan Yesus adalah Bapa, hapus dulu ayat ini. Kau yang menghapus. Pantas hapuslah. lah, Kak kasih. Namanya ITG kan. Itu singkatannya di bawah tuh. Hey, saya kalau dengan bidat, Diborong. kalau dengan bidat itu saya garis depan ya, saya garis keras kalau dengan ITG, makanya namamu ITG. kalau dengan ajaran bidat saya Gak garis layak. keras karena apa? Penyesatan kalian itu membawa orang lain. Kalau kalian menyesatkan diri kalian sendiri tidak Idiot. masalah. Ilmu 3. TOL, GOBOL. Kalau kalian ITG. menyesatkan diri kalian sendiri tidak masalah, tapi kalian menyesatkan banyak Kamu orang. sendiri yang menyesatkan banyak orang. Kamu tidak Kau mengaku lah Yesus penyesat Allah menurut banyak ayat orang. itu. Gak berani kamu Makanya saya akan sendiri. bersikeras menantang kalian. Coba dulu. Saya akan selalu Dengan menantang jujur, kalian kalau dengan betul keras. Kau bukan penyesat. Kalau betul kau Hey. bukan penyesat, kau akui ayat itu Yesus Allah bukan. Ayat ini membedakan Bapa dan Yesus. Kubuktikan kau di sini penyesat. Hey, Kau berani mengakui apa ayat enggak? ini Menurut ayat itu, membedakan Allah bukan. Yesus dan Bapa, dan ayat ini memperkuat Coba, Tritunggal. akui dulu. Menurut ayat itu Yesus Allah bukan. Biar kubuktikan. Ayat ini memperkuat Tritunggal bahwa Bapa bukan Jawab anak, dulu, nggak usah anak bukan ngomong Bapa. Suka nih maksa-maksa orang nih sampai mengaku dia. Ayat ini memperkuat bahwa Bapa bukan anak bukan Bapa. Menurut ayat itu Yesus Allah. Menurut ayat ini Bapa bukan Yesus dan Yesus bukan Bapa. Buktikan, terbukti kau yang penyesat sini kan? Kau nggak Hey, mengakui salah kan? Menurut ayat ini Bapa bukan Yesus dan Yesus Oke, bukan Bapa. menurut Yohanes 1 ayat 1 Yesus Allah bukan. Oh, kenapa kau lari-lari ke sana? Ini 1 Korintus 8 Nah, ayat kau 6. kan Saya nggak mau dulu. mengakui dari ayat itu. Aku bawa ayat Menurut 1 Korintus 8 ayat 6, Bapa bukan Yesus, Yesus salah bukan Bang Jo Bapa. sama orang ini diskusi. Nggak ada keberanian. Buang waktu kan. Ya, memang harus buang waktu untuk bidat. Saya mau buang waktu untuk bidat. Karena bidat menyesatkan banyak orang. Aku buktikan kau di sini sendiri yang penyesat di sini. Kau tidak Oh, mengakui. nggak ada. Situ yang penyesat. Terbuktikan kau yang penyesat. Kau tidak mengakui Yesus Allah. Kau tidak satu-satunya berani. bidat di muka bumi ini, Wanes. Mulutmu itu tidak berani mengakui Yesus itu Allah. Jadi kau binasalah. Hey, Yesus itu Tuhan Allah Juru Selamat. Lah, hanya tahu. satu Allah. Yaitu Bapa. Hey, Yesus itu bukan hanya Allah saja, dia juga Tuhan. Dia juga Juru Selamat. Bapa Tuhan Dalam bukan. ayat ini, Udahlah. Ganti aja lang, ganti lang. Ini nggak ada bobotnya lang. membedakan bahwa Bapa Bapa bukan Tuhan Yesus, bukan. Bapa Tuhan bahwa bukan. Yesus bukan Bapa. Itu ayat Bapa ini Tuhan bukan. membedakan. Menurut ayat itu. Hah? Ayat Oke, ini aku membedakan bahwa Bapa ganti bukan narasinya. Yesus, Bapa Tuhan bukan menurut ayat Yesus itu. bukan Bapa. Jadi kalau ada bidat yang memaksa Yesus Bapa, Udah hilang kau punya salah mereka. hilang. Hah? Kayak mana ya hilang yang dipelihara kayak gini orang? Memang bidat harus Silakan begitu modelnya. diskusi lah yang bagus. Bagaimana mau berdiskusi sama dia? Dia pun nggak tahu menjawab apa orang tanya. Memang Ya, metode ya, untuk itu Coba lang, gedein lang. Gedein Jadi layar lang. begini, makanya Allah Tritunggal itu benar, ya. Apa Ada yang ayatnya lang. Yesus itu Allah. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan. Silakan host lagi. tidak ada kejujuran sama Tritunggal? Oke. Saya tanya dulu, Roh Kudus itu Allah bukan? Saya tanya dulu. Anso, Roh Allah. Roh Kudus Allah atau bukan? Iya itu rohnya Allah. Gimana sih? Roh Allah itu kudus nggak? Iya, rohnya Allah. Ya Oke. udah. Oke, bentar. Bapak itu Allah bukan? Yang ditanya sih Hans. Iya. Kau yang ditanya kayak gitu. Ya. Oke, baik. Firman Yesus itu Allah bukan?
Iya. Yesus itu Allah bukan? Oke, Allah. Tadi ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Ada Ini berapa? ada Nah, Allah. itu jawabannya di layar nih. Itulah yang disebut Allah yang Esa. Allah ini. Bentar dulu. Ini di layar Allah ini loh, yang di layar, disebut di layar. Allah yang Esa. Allah yang Esa itu juru selamat kan, Lang? Oke. Oke. Ya, Allah yang Esa adalah juru selamat, betul? betul. Dia itu adalah Yesus, betul? Ya, Dia adalah Tuhan kita, betul? betul. Bagi dia ini singular atau plural? Singular. Singular adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi di Yudas 1 ayat 25 ini berbicara berapa Allah? Satu kan? Satu Allah yang Esa kan? Satu Allah yang Esa itu namanya siapa? Namanya Yesus. Dialah Tuhan kita. Simple, gak ribet. Bapak Oke, bukan baik. anak, anak bukan Yesus roh, juga roh bukan mengajarkan- bapak. Oke, baik. Ah, Yesus ada aja kok. mengajarkan Allah kita itu Esa. Nah, Yesus juga mengajarkan Allah kita itu Esa. Oke, saya kasih ayatnya. Nah, itu. Esa itu tunggal bukan? Nanti Esa itu bentar tunggal dulu. kan? Kata Yesus. Bagaimana tunggal kau bilang tiga? Tunggal dan tiga itu udah kontradiksi lah. Allah. Melawan Allah itu cacat Esa. berpikir. Itu logika orang rusak kau buat. Udah Berarti dibilang kalau- tunggal tapi tiga. Bentar. Bagaimana yang Jadi tunggal itu kalau tiga? Tiga itu ketika tunggal. Yesus mengatakan Allah itu Esa, apakah Yesus bukan Allah? Dia yang mengatakan ini. Oke, lihat ya Markus 12 ayat 29. Oke. Markus 12 ayat 29. Oke. Jawab Yesus, hukum terutama ialah dengar hai orang Israel. Nah, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengar hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus juga mengatakan itu Esa. Oke? Tunggal. Esa itu tunggal. Iya, tunggal. Oke, sekarang permasalahannya Yesus mengatakan Allah itu Bapa. Oke? Ya, Yesus yang mengatakan Allah itu Bapa. Betul. Oke, kita kasih ayatnya. Oke, kita kasih ayat. Yohanes 8 ayat 42. Oke. Yohanes 8 ayat 42. Nih. Dia memanggil Allah itu Bapa. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku." Jadi, Yesus ini diutus oleh siapa? Bapa kan? Nah, ada dua pribadi. Ada dua pribadi. Dalam diri Allah itu ada Bapa, ada Yesus. Oke? Nah, yang ketiga, nanti Yohanes 15 ayat 26. Oke, kita lihat. Yohanes 15. Nih, ayat 26. Runtut ya, gini. Kan enak menjelaskannya. Oke. Ini dia. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, oke, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, dia akan bersaksi tentang aku. Nah, dilihat ada penghibur itu yang diutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran. Ada Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ada Yesus. Ada berapa ini? Ada berapa pribadi? Ada Bapa yang Roh Kudus yang keluar dari Bapa datang. Ia akan bersaksi. Roh Kudus akan bersaksi tentang aku katanya. Ada berapa di sini? Coba hitung dulu. Ada Bapa, ada Yesus, Ngapain ada dihitung? Roh Kudus. Itu ya satu pribadi Allah yang satu itu. Ada Dia berapa adalah pribadi Bapa, di dia sini? adalah Anak, dia adalah Roh Kudus. Ada Loh, berapa ngaco. pribadi? Ada berapa pribadi di sini? Ada Bapa, ada Yesus, ada Roh kebenaran. Di mana di situ ditulis pribadi? Logika sudah Oke. tidak jalan di situ. Di mana di situ ditulis pribadi? Jangan tambah-tambah dong. Oke, baik. Kita lihat ya pribadi. Menunjukkan dia itu kata benda. Oke. Yohanes 16 ayat 26. Kita pakai
Yohanes 16 ayat Yohanes 15 tadi ya. Oke. Yohanes 15. Buka interlinear Pak Elang. Buka interlinear itu biar dia belajar dulu. Ya. Ayat 26. Ini siapa, Oke. Lang? Bentar. Aku akan menjadi bapamu. Bentar. Gantian dong. Sabar, Gantian. Ini kata benda. Lihat dulu. Sabar dulu. Nah, bentar saya besarkan dulu. Dan aku ini siapa, Lang? Bentar dulu lah, sabar lah. dulu, Jawab. kau potong-potong ayat. Dan Kau aku potong-potong akan ayat. menjadi bapakmu. Aku siapa? Bidat sering potong ayat, oi. Loh, kok potong ayat? Aku nggak nafsir. Yudas tadi kau potong ayat itu. Yudas kau potong ayat itu. Mana aku potong? Aku baca Kau utuh baca kok. ayat 25 tapi kau tidak baca ayat satunya. Oke. Loh, Ya, Jangan jadi Bapak itu kan penipu. kata benda. Bentar dulu nih kata benda nih Bapak. Oke, Roh Kudus lagi kita lihat. Kata benda itu sesuatu yang ada, ya. Oke, kita lihat Roh Kudus. Nah, ini spirit. Apa di sini? Kata benda juga. Benda dia. Oke. Sekarang Yesus mana? Oke. Dalam namaku katanya tadi kan? Oke. From the Father Spirit. Me. Ya. ngomong apa sih, Elang? Bentar, sabar. Yesus juga pribadi kan? Bentar dulu. Pakai ai dia, Pak. Dia pakai I. Ya. Oke, personal posisi pronoun. Ya. Pribadi. Ini lihat nih, personal. Dia juga dikatakan kata benda, ya sesuatu yang ada. Oke, baik. Jadi ada di situ Bapa, ada di situ Roh Kudus, ada di situ Bapa. Ada berapa kata di situ? Ada berapa kata pribadi di situ? Hanso, silakan jawab dulu. Ada berapa pribadi? Kalau di situ? aku tidak mengatakan di situ ada berapa pribadi, itu adalah bercerita tentang Tuhan yang satu, Tuhan yang tunggal, Tuhan yang esa. Iya, Tuhan yang Nggak ada tunggal di situ tadi dikatakan. ada berapa? Oke, betul. Kamu sudah betul. Iya, Tuhan yang satu. tunggal. Ada Bapa tadi kan? Ya itu dia Ada juga. Ada roh kebenaran kan? Roh penghibur. Ada Yesus Nih, juga. Lang. Nah, Nih loh, kamu menggenapi ayat ini, Lang. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus berbicara kepada mereka tentang Bapa. Itu kamu menggenapi ayat ini, orang-orang yang menolak Yesus Jangan, Hanzo. Bapa. Jangan, stop. Kejang dia, kejang. Besarkan punya saya. Tadi dia bawa Yudas pasal 1 ayat 25 ya. Tadi dia bawa Yudas 1 ayat 25. Saya mau kupas tuntas kuliti dia. Mantap. Iya. Jos. Begini, maka saya bilang begini, mengapa bidat ini potong-potong ayat? Dia hanya ambil Mana ayat saya 25 potong? saja. Baca Dia dari hanya atas. ambil Coba ayat 25 saja. baca dari 4 coba. Kau baca ayat 25 saja toh? Iya, baca dari atas. Kau baca Itu ayat tidak 25 merubah. saja. Ini yang kau baca Tidak tadi. merubah apapun. Hah? Ayat 4 coba, ayat 4. Enggak, kau baca dulu ini. Ayat Apa? 25 tadi, ayat 25 tadi yang kau baca itu. Oh iya, baca ayat 4 coba. Kau baca ayat 25 tadi kan langsung kau hanya potong Allah yang Esa. Loh, Juru ayat selamat 25 kita, itu Yesus kan Kristus. konklusi dari ayat pertama. Kamu Sabar ngerti dulu, nggak? Kau berhenti, kau diam dulu. Kau diam. Ini saya menunjukkan bahwa bidat itu potong ayat. Kalau kita buka ayat 1 Yudas 1, Yudas pasal 1 ayat 4 1. coba, ayat 4. Ayat 1 ya, kita baca ayat satunya ini. Perhatikan baik-baik ya. Di sini Sampai baik-baik 4 ya, teman-teman sampai 4. Nah. Ini ya, ini. Hmm. Ini supaya teman-teman saya kasih edukasi biar nggak ditipu oleh mereka ya. Ini. Parah. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan Panas saudara dia Yakobus karena ada ayatnya Yesus adalah Allah yang kepada Esa. mereka. Panas dia ini Itu merek iblis saja, yang menurut saja. kemarin. ITG itu nggak bisa, kepala kita juga mereng membacanya. Oke. Nih, gua bukain nih, bukain, gedein. Bentar, Nggak jelas punya mutu. Kalau ada ayatnya Yesus adalah Nih udah satu nih. Ini Satu ayat orang yang dia bicara bawa nih. tadi. Iya, Dia ambil punya ayat aku lebih 25 jelas. saja. Nggak jelas punya dia. Kau dengar dulu. Kenapa kau kejang-kejang? Udah, apa? Besarin Coba aku aja. dengar dulu. ini kau yang kejang-kejang aduh. Ini kerja-kerja Coba ini. kita dengar dulu. Satu-satu bicaranya, satu-satu bicara. Oke. Oke. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam apa? Dalam Allah Bapa, Apa sih? Nggak jelas. dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Jadi jelas
ayat 25 yang dia bawa tadi itu berbicara tentang Allah Bapa dan Yesus Kristus. Allah yang Terus. Esa itu adalah Bapa. Baca ayat Maka 3 dan kau 4 jangan coba. tipu-tipu, jangan kau potong-potong ayat. Mana ya. motong-motong? Kebiasaan kau potong ayat. Baca ayat pertama itu menjelaskan Baca tentang dulu ayat apa? 25-nya. Allah Bapa dan Yesus Kristus. Iya, dibaca dulu ayat 25 itu. Hah? Jangan kau tipu-tipu. Oke, ayat 25 itu kan berbunyi begini. Ayat 25 itu kan kalian mengambil Kan. ayatnya saja kan? Tuh. Kan. Jangan kau perikop. Ayat baca kitab tuh dari awal sampai akhir loh. Ayo, Jangan besarin saya. comot-comot. Nih ku bacakan. Lah, gedenan Harus gantian. comot. Apanya dicomot? Emang es krim Ini, dicomot? potong ini. 25 kan beda perikop, teman-teman. Nih. Yudas 1. Jangan. 1 sampai 25. Diam dulu. Satu kesatuan. Gantian. Jangan kau potong-potong. Mas, gantian Mas. Jangan kau potong-potong. Ini tetap Yudas nih, ayat 4. Iya, baca Saya ayat baca satunya. dulu ya. Baca ayat 1. Pemaksaan. Kan Baca ayat ayat 1 udah kau baca kan? Apa Kau diulang? Kau lagi baca, biar kau bertobat. Iya, aku nggak tolak. Baca dulu ayat satunya, bukan dari Sudah, ayat ngapain satu. diulang? Awal, Buang waktu. Baca dari awal. Oke. Kenapa kau harus membacanya? Itu Silakan. jelas pribadi, ada Bapa, ada Oke. Yesus. Baca di situ, kau baca. Ayat 1. Aku minta baca ayat 1 saja. Gimana sih orangnya? Silakan kau baca ayat 1. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasih dalam Allah Bapa, Sabar, dan yang sabar. dipelihara Sabar. Dalam siapa? Allah Bapa, Oke, lanjut. Dan yang dipelihara untuk Yesus untuk Kristus. siapa? Untuk siapa? Yo, Budak. untuk siapa? Untuk Budak ya siapa? pelihara. Yesus Kristus. Oke, dikasihi dalam Allah Bapa dan dipelihara untuk siapa? Lah, memang budak orang ini. Iya, biar supaya memperjelas dulu sebelum kamu masuk Yesus kepada ayat selanjutnya. Kristus. Oke, bapaknya Telingamu juga tuh apa banyak gimana? e-nya, bersihin dulu makanya. Ya. Ah. Oke, nih saya Oke, baca ayat lanjut. 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan, ini penting nih, menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ceder kon. Oke. Orang-orang itu tidak pernah menyangkal Bapa, tetapi orang-orang itu menyangkal Yesus. Ayat ini Gundulmu. menekankan kepada Yesus, bukan kepada Bapa. Ini satu-satunya ini apa? Kan berontak karena menolak Yesus. Kau Ini dengar dulu, apa? Kau dengar dulu. Satu-satunya Kau penguasa. dengar dulu. Wih. Gak usah ikut-ikutin, Kau biar dah mereka belajar. berdua Kau kasih. dah belajar. Gundul. Ada tidak orang-orang menolak Bapa? Kamu tahu nggak ini satu-satunya penguasa ini apa? Kau jawab aku dulu. Gundul. Adakah orang-orang menolak Bapa? Yang ditolak itu anak. Oke, penguasa alam semesta ini Iya, siapa, yang Gudul? ditolak itu Yesus. Mereka Jawab. tidak percaya Yesus itu adalah Gundul. Tuhan penguasa. Itu dia. Penguasa satu-satunya di alam ini siapa? Iya. Kan ayat 1 sudah kau baca tadi kan? Ada Bapa atau Allah anak? Bapa dan Yesus Kristus, Baik. Tuhan. Ini satu-satunya atau salah satunya? Loh, memang Yesus penguasa satu-satunya, itu yang ditolak oleh orang-orang. Mereka tidak percaya Yesus penguasa. Mereka percaya Yesus itu hanya hamba, utusan biasa, manusia Ya biasa. kayak kamu, kayak Tritunggal. Tritunggal mengatakan Yesus itu manusia. Ngaco. Yesus itu bukan Yesus Bapa. Yesus itu utusan. Allah. Itu kau. Ini Yesus ayat itu ini. Allah, Ayat ini kau sekaligus genapi. Manusia. Tritunggal Hei, menggenapi kau ayat dengar ini. dulu, kau dengar dulu, kau sudah kalah dah. Lihat deh. Yesus itu Orang Allah tertentu sekaligus menyelusup di manusia. tengah kamu. Inilah Tritunggal. Hei, kau dengar dulu. Tritunggal Yesus itu menyamar. Allah sekaligus manusia. Yaitu orang yang telah ditentukan untuk dihukum. Orang Tritunggal ditentukan untuk dihukum. Itu Mereka frasa adalah itu orang fasik. ditujukan kepada Yesus karena orang-orang menolak Menyalahgunakan. Yesus. Kau kan menolak dia Bapa. Itu kau Lah, menolak memang dia dia sebagai bukan Bapa. Bapa. Nah, inilah kau Menolak menggenapi dia- ayat ini. Kita menolak Kamu dia itu bukan menggenapi Bapa, Yudas memang, tapi 1 kita tidak ayat menolak dia 4. penguasa. Kamu menolak dia Bapa kan? Memang dia bukan Bapa. Satu-satunya kan penguasa adalah Bapa atau? Loh, siapa bilang Allah Tritunggal penguasa? Yesus juga penguasa. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Aku dan Mana? Bapa satu. Aku dan Mana? Bapa satu. Mana Aku dan ayatnya? Bapa satu. Dongo. Mana Aku ayatnya dan Bapa Bapa satu itu Allah menunjukkan Tritunggal itu kesetaraan penguasa dengan dunia Bapa. mana? Jangan kau bilang dongo-dongo, nggak boleh gitu Hei. diskusi sopan kau. Aku Loh, memang dan dongo. Bapa. Sayang Aku dan dongo. Bapa Orang satu. bidat benar kan Nita? Kalau dia bilang bidat gimana? Aku dan Bapa Kalau satu kamu, itu menunjukkan mana dia lebih kejam setara mengatakan dengan Bapa, bidat daripada sama-sama dongo? penguasa, Kita. sama-sama penguasa. Mana lebih kejam mengatakan bidat daripada dongo? Mana coba? Meninggal.
Inilah Yudas 1 ayat 4 ini untuk orang-orang Tritunggal. Dia menyangkal Yesus sebagai Bapa. Itu untuk Yesus, Karena itu untuk Yesus, bukan untuk penguasa Bapa. yang satu ini itu adalah Hey. Bapa. Enggak ada. Ini nggak adalah ada. Bapa. Ayat 1 jelas kan? Sebentar dulu, sebentar. Izin. Hostnya dulu ngomong Boleh. dulu. Sebentar dulu hostnya ngomong. Hanso, kamu gereja apa Hanso? Mulai ke gereja lagi. Enggak, Apa biar kita korelasinya? tahu. Enggak, nanti saya buat korelasinya. Kamu gereja apa? Yang jelas nyembah Karismatik. patung itu. Ah, betul Mati. itu. Kakak Dan juga patung. gereja apa? Kakak gereja apa? Kalau Yang kau jelas karismatik, aku nggak nyembah kau bukan- patung kau gitu. menghina karismatik kau ya, Nyembah kau menghina patung aku. karismatik kau. Gereja aku Kau nggak nyembah menghina patung. karismatik kau, Kenzo. Bentar. Iya, kakak gereja apa? Iya, gak nyembah patung. Iya nggak Iya, nyembah oke. patung aku. Kakak gereja apa? Karismatik Oke. Pentakosta. Iya, nama itu gerejanya percaya apa Allah sih? Kok Tritunggal. ditanya kok lain-lain? Iya, aku Apa? Gereja mobil, patung maksudnya. gereja mobil. ITG. Enggak, ITG. Kasih gereja mobil ya, kasih. ITG gereja apa? ITG. Saya Pentakosta Oke, karismatik. ini karismatik. Kamu tahu nggak di Sama-sama karismatik kok, Dengar dulu. beda paham. Kau cek ya Dia karismatik Coba. ya ini, dia sesat abangku. Sesat dia. ITG. Kau cek di Dan YouTube penyesat tiap minggu. penyesat Dengar itu dulu banyak orang masuk ngomong. kepada Tije, gereja-gereja kau tadi karismatik. membidak-bidatkan aku. Dengar Ternyata dulu. kau juga Saya bidaknya kasih si informasi dulu. Saya Elang. kasih informasi dulu. Saya Tije. kasih informasi dulu. Tadi kau membidak-bidatkan aku. Ternyata kau pun juga bidak di sini. Bidat-bidat itu banyak masuk ke dalam gereja-gereja Karena kau pun karismatik. bidak di sini, aduh. Kau bidak, kau Karena nuduh kalau bidak. mereka masuk ke Mana? dalam gereja-gereja Keluar dulu kau dari Tritunggal supaya kau mereka jangan sudah bidak. langsung Makanya diusir. kami keluar dari Tritunggal karena kami nggak mau jadi bidaknya Katolik. Makanya mereka banyak masuk ke dalam karismatik. Padahal mereka bukan karismatik asli. Mereka hanya mencari tempat untuk mereka bisa berkembang biak lewat Bang Elang karismatik. izin sebelum proti Kami ke gereja Tritunggal bukan versus mencari proti. manusia, saya boleh kami masuk mencari gitu. Tuhan, menyembah Tuhan Yesus adalah Bapa. Makanya kami kau ke gereja. jangan kau tipu, jangan kau Karismatik itu tipu. Bukan kan menyembah pahamnya. Bapak Bentar dulu, Tertulianus. kasih, bentar dulu kasih. Namamu kasih harus penuh kasih dong, gitu loh. Namamu kasih, tapi nggak menunjukkan kasih. Karena aku Sama mengasihi, doang. karena aku naik mengasihi kalian supaya nggak tersesat. Kalau kasih gereja karismatik mobil ya, itu atau yang gereja mana apa? yang benar? Paham Tritunggal atau paham JO, Jesus only ini? Gimana ITG? Coba kasih dulu data sama kita. Nah, Karismatik itu para benar. rasul dan para nabi semua menyembah monoteisme, bukan menyembah politeisme. Datang kalian daripada Roma menyembah politeisme. Ini yang mana yang benar? Karismatik aja ada dua paham. Ya menyembah monoteisme lah, Ada JO, paham Jesus, Tritunggal, ada Jesus paham JO. satunya. Jesus Saya only boleh- itu saya boleh Yehova berbalas dulu, satu-satunya. Oh, saya Oke, pernah silakan ITG. karena mereka menyenggol-nyenggol nama karismatik ataupun Pentakosta itu kan. Maka saya Ya. harus klarifikasi. Nyenggol kan kalian tanya, gimana sih kamu ini? Pentakosta, gereja. Kalian kan suka bawa nama gereja, kami nggak pernah. Dengar dulu. Gereja beraliran Pentakosta dan karismatik itu 1000% Tritunggal. Lantas mengapa mereka ITG, kasih Ini paham gereja dulu. saya nih. Sebentar, Bang. ITG, Ini gereja saya. kasih datanya bahwa Pentakosta dan karismatik itu paham Tritunggal biar enak, biar mereka jangan Ada. nyelenek. ITG. Oke, saya ITG. bawa dalilnya. Ya di bawah. Lihat nih, lihat nih. Nanti Saya gini. saya bawa Hanso, datanya. nanti kau bawa datamu. Karismatik itu pahamnya Jesus only. Nah, jadi kan enak mana yang benar. Gitu loh. Oke. Jadi enak kita. Sabar. Saya bawa datanya. Ya. Ini ada kekasih saya di bawah nih, manusia setengah Indomie. Naik. Manusia setengah Indomie. Udah lama dia nggak muncul dia. Bang, abang. Ya. Ya. Saya tunjukkan ya karena dia membawa karismatik, maka saya harus Ya. menunjukkan. Oke, silakan. Ini besarkan Bang ya. Ini Ini iman dong. GBI. Oke. Bentar, sabar dulu, sabar. Pengakuan iman GBI ya, pengakuan iman GBI itu ini ya. Ada 7. Alkitab adalah firman Allah. Lalu yang kedua, Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Ah, itu. Ini ya. Bentar. Maka saya mau pastikan begini, karismatik ataupun Pentakosta itu percaya Allah Tritunggal. Lalu mengapa mereka mengaku karismatik? Karena begini, mereka beraninya masuk kepada karismatik karena apa? Kita di karismatik ini tidak sekeras Injili, Bang. Kalau mereka masuk di dalam Injili itu habis mereka itu. Maka mereka banyak berkembang biak di dalam denominasi gereja-gereja seperti karismatik, seperti Pentakosta. Mereka bertumbuh di situ.
karena kita tidak terlalu keras dengan mereka. Tapi kalau mereka masuk Injili ya ataupun ortodoks, selesai mereka itu. Jadi kau jangan bawa-bawa karismatik ini nih, iman karismatik ini ya. Ini sudah Bang ya. Coba tunjukkan sekarang, udah dikasih data. Oke, baik. Sekarang giliran kamu kasih dan Hanso tunjukkan data bahwa Jadi gereja itu pahamnya hanya Yesus. mau hanya Yesus sebenarnya kata. menurut kalian masuk ke gereja itu ngapain? Nah ini kan nggak bisa Masuk ke gereja itu jangan jadi bidat. Masuk ke gereja nggak jangan bisa jadi bidat. tunjukkan data. Kamu Sebenarnya masuk tunjukkan ke data. gereja itu ngapain? Coba. Masuk ke gereja jangan jadi bidat. Kalau mengaku Yesus menyesatkan Tuhan orang. bidat, iya. Jangan menyesatkan orang kalau ke Jadi gereja. Itu kalau dia. orang masuk ke gereja mengakui Yesus satunya Tuhan Allah Juru Selamat sendiri, bidat kah itu? Nggak salah, tapi kalau dia Tapi mengatakan kok bidatkan kami mengakui kalau, Yesus Tuhan kok. karena kalian paksa Allah dalam Masalahnya Alkitab itu Bapa, satu Putra pribadi. dan Roh Kudus itu adalah satu pribadi, bukan 3 pribadi yang berbeda. Salah, itu Yang salah. bidat itu kau. Itu salah. Lah, Oke, kau tunjukkan dulu 1 kasih. Yohanes 5 paham. itu dikatakan Bapa, Putra, Ini Roh Kudus kasih itu satu, bukan 3. Kita nggak boleh. Udah. Nggak Tunjukkan berbobot. datamu Nggak bahwa berbobot sih kasih ini, nggak berbobot. Kasih paham mute aja. karismatik Kasih. itu, bentar dulu. Paham karismatik itu hanya Yesus atau oneness. Coba paham oneness atau JO. Coba tunjukkan dulu. JBI atau karismatik Tunjukkan, Pentakosta, Hanso. itu pahamnya Tunjukkan data, oneness. Hanso. Silakan. Tunjukkan datanya. Iya, gereja itu kan harus mengakui Udah, kasih mute. Data. Katolik. Diam dulu kalian. Semua gereja-gereja Protestan itu termasuk karismatik harus tunduk di bawah kakinya Katolik. Data. Kalau sesat itu gereja semua sesat. Nih, ini stikernya minggirin. Kasih, aku tim kamu. Visi misi Gereja Betani mewujudkan kebersamaan pelayanan di dalam pengabdian kepada Tuhan Yesus dan jemaatnya melalui ikatan persekutuan Successful Betani Family. Dengan hal tersebut, Gereja Betani Indonesia Itu visi misi kok Gereja kejang-kejang Betani. Itu dia. visi misi, bukan teologi Hanso, bukan teologi Iya. dasar. Masuk ini, masuk dengar dulu. Bentar, Hanso dulu Kok ngomongnya, jangan kejang-kejang? Oke, bentar. Biarkan Jangan dibaca dulu. potong. Nanti kita simak aja dulu. Oke. Biarkan dia baca dulu. Iya, Silakan, Hanso. visi misinya bukan Tritunggal. Visi misinya hanya nih, pengabdian kepada Tuhan Yesus Kristus dan jemaat melalui ikatan persekutuan. Jadi jelas, visi misinya bukan Tritunggal, tapi pengabdian Teruskan lagi, penuh jangan kepada satu Tuhan aja. Yesus. Teruskan lagi, Oke. teruskan lagi. Dengan hal tersebut, yaitu tadi ya, Gereja Betani melaksanakan 1. Membangun dan mendirikan jemaat di semua tempat dan di sepanjang waktu. 2. Menjadikan gereja sebagai wadah Kau kehidupan jangan murid-murid mempermalukan Betani Kristus. ya. Kau dilaporkan Betani. Bentar, ITG, biarkan dia baca dulu. Oh, orang Dia gendeng sudah nih, bawa, gak waras. ini ya. Dia sudah bawa apa nama ya. Lalu Bang dia kata ITG, tolong Coba. diskusi dulu. Coba, Kalau diskusi ITG, coba cari data. Kejang. Imannya gereja Betani, paham apa? Coba bantah dia. Imannya gereja Betani. Oke. Cari ITG. Pak Grimio. Biar nanti iman gereja Betani apa? Menjadikan gereja sebagai wadah kehidupan murid Kristus yang bertumbuh menjadi dewasa serupa dengan Kristus. 3. Menghasilkan jemaat yang penuh dengan buah roh, seperti yang tercatat dalam Galatia 5, sehingga berguna bermanfaat bagi pembangunan gereja bangsa negara. 4. Menjadikan jemaat hidup dalam persekutuan kasih persaudaraan yang benar, kudus, dan berkemenangan. Tidak ada Tritunggal. Nih, ini set dia resmi ya. Successful Betani Hanso. Family. Izin Hanso. Ini resmi. Yang saya baca ya, pengakuan iman Oh, nggak ada, gereja nggak ada. Betani itu Nggak ya ada. Tritunggal. Kopi kita diam aja, kopi. Kita nggak melakukan Kopi, pengakuan kita diam iman. dulu. ini besar Biarkan saya, mereka dulu. saya. Ini Pengakuan dia iman sudah Betani. penipu ini. Tidak ada. Ini sudah penipu Henzo. Henzo sudah penipu. Oke. berarti GBI. Besarkan. Oh ya Bang Ini Enzo. ngamuk mungkin Ini nih. ya. Ini ya. Dia yang suruh tunjukkan, dia Ini ngamuk-ngamuk. ya. Ini. Oke, Betani oke, Family ya. dulu. Betani Families. Betani. Gereja Betani. 12 pengakuan iman Gereja Betani Families. Indonesia ya. Iya, Oke. tapi itu nggak kita lakukan. Ya, ya. Kau diam. Oke, dengar Hanso, dengar dulu. Gereja Betani Indonesia mengaku, menerima, dan menetapkan pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan iman yang isinya sebagai berikut. Nah ini dia, ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus yang tiga. Ini pengakuan rasuli, inilah pengakuan Tritunggal. Jadi kalau kau mengatakan Betani itu tidak Tritunggal, kau sudah menipu, memang dasar bidat kau. Hah? Marah-marah. Hey, Dengar dulu, Anjo, ITG. Anjo. Betul siapa ini? Bentar, Anjo, saya jelaskan Anjo, dulu. ini. Saya Anjo. jelaskan. Kau bisa Anjo. diam nggak, ITG? Kayak perempuan kamu. Kau sudah cukup kau jadi Oke. bidat. Yang berjemaat Cukup kau saya jadi atau bidat. kamu? Yang Cukup berjemaat kau di jadi sana, saya atau kamu? Cukup jadi bidat. Memang secara Oi. struktural ya. Semua Anjo. gereja secara struktural itu pakai Tritunggal, Kau main ke tapi jurang, kau main ke dengar tepi dulu. jurang kau. Pelaksanaannya, konkretnya ada nggak Ini kita faktanya? tiap minggu? Nggak ada Ini itu, faktanya? kita nggak ada, kita nggak baca itu. Ini. Semua gereja memang Iya. mengaku. Klaimmu. Nah, Ini kan tapi klaimmu ini nih, Tritunggalnya gereja. seperti apa? Itu yang harus kau pahami. Gereja Bodoh Betani ini. Indonesia mengaku. Tritunggalnya seperti apa? Itu Nih, yang nih, kau nih. pelajari, bukan hanya Tritunggal. Pengakuan iman rasuli. Banyak ini pengertian Iya. Tritunggal. Yang mana Oi. satu kau pakai? Gereja Pengakuan mana-mana iman semua rasuli. beda-beda ajaran. Ini ya, ini video Beda pengertian video Tritunggal tiap itu. tiap ibadah mereka itu direkam. Ini, mereka semacam Hanzo ini, mereka tidak punya gereja. Mereka hanya apa? GBI Mereka mengakui hanya Tritunggal, menumpang saja. Yesus adalah Bapa. Mereka menumpang. Kau berbohong kau ya, kasih. Gereja mamaku GBI loh. Aku kalau aku balik ke sana ke Medan, aku selalu ke gereja GBI. Kasih ini Lu sudah mengakui menipu. apa kok? Sudah menipu. Apa kau? Apa? Saya pejabat GBI. Jangan Nah, gereja mamaku gereja GBI mengakui Bapa. Oi, kau penipu, Kamu kasih. Enggak semua gereja. Penipu kasih. Kamu Kau kan penipu, kasih kasih. namamu, menunjukkan kasih lah. Kasih penipu ini dia. Bidat ini dia. Memang penipu dia. Mana ada GBI? Yang benar itu? mana sih? ITG atau kasih nih? Aku pusing loh. Maksudnya GBI itu Tritunggal apa JO sih? Tritunggal Yang benar dong. aja. Ya. Kan sudah ditunjukkan tadi pengakuan imannya. Tritunggal. GBI karismatik dan yang lainnya Pentakosta karismatik itu Tritunggal. Loh, terus Hanso ini apa? GBI kan dia JO ya? Dia menumpang di GBI atau di karismatik supaya apa? Supaya bisa berkembang. Karena kalau mereka masuk Ini gereja kita boleh ngomong nggak? Mana? Kita boleh Jadi ngomong kalau nggak? mereka Kok masuk dia aja gereja yang ngomong? Injili, mereka Jadi habis. maksudmu, Mereka ETJ, selesai. maksudmu si Hanjo ini mengaku Yesus Tuhan pergi ke masjid kah? Mengaku mereka kalau mereka di gereja Injili mereka Kalau si selesai. Hanjo mengaku Yesus Selesai. adalah Tuhan, pergi ke masjid kah memuji dia? Jadi begini. Coba dijawab begini. dulu kau. Begini Aurel. Kalau Aurel, contoh aku mengaku mereka Yesus Tuhan, ini- apakah mereka harus ini pergi ke masjid? berkamuflase, Menyembah mereka Yesus Tuhan. berkamuflase di gereja-gereja Pentakosta. ETJ, kau pakai gereja-gereja logikamu. karismatik, mereka berkamuflase di situ. Dengar dulu. Nah, Setiap sedangkan orang mengaku kita Yesus ada di Tuhan dalam dan sinode Allah Bapa itu GBI, sendiri, apakah harus pergi ke masjid? kita percaya Tritunggal. Hah? Coba dulu kamu terlalu banyak ngomong kamu bahkan dengar ada orang. pengakuan iman Coba GBI. kau jawab dulu, apa kalian elang semua Tritunggal? Coba Aurel, kalau kamu Contoh aku bukan- aku dulu, kalau kamu aku searching, tim dulu Aurel, kalian. Coba, Aurel, contoh kamu searching kalian aja. jawab ya. Kalau Yang benar kalau mana aku sih? mengaku Yesus Pengakuan Tuhan, GBI itu Apa? Tritunggal apa JO? kemana aku Itu harus aja beribadah? kasih. Kemana? Coba jawab kalian. Kalau aku mengaku Yesus Tuhan dan Allah Bapa, kemana aku harus pergi beribadah? Kemana? Coba kalian jawab. Jawab, Ke gereja jawab kah? kan kakak ITG yang kasih pertanyaan, yang kasih Ke gereja ini. kah atau ke Kalau kalian masjid? kan punya Jawab gereja. dulu. Kalau Kak ITG, kau ke jawab, Kak gereja, ITG. kalau kau ke gereja, berarti Kalau kau aku harus mengaku percaya. Yesus Tuhan Allah Bapa, harus ke masjid aku pergi atau kemana aku pergi? Coba Kalau jawab. kau mengaku Jawab, Kemana Kak aku ITG. pergi? Kalau Kalau- kalian batasi kami ke gereja. Kalau kau Mana kalian buat, pergi? buat gereja Jawab sendiri. Kak ITG. Kemana Buat kami gereja pergi? sendiri. Kau batasi Buat kami ke gereja. sendiri. Buat gereja sendiri. Kasih, Kemana? Kasih, menurut Kakak Ini sih, berat, aku ini suruh lah, berat. suruh lah. Kasih, Menurut begini, kasih. menurut aku Kasih. suruh lah ITG ini ngomong 2 jam. Kita diem aja semua. Suruh Oke, dia ngomong 2 jam. kasih. Kak ITG, sebelum Kak ITG Kasih. mau ngomong, turut rendahkan dulu suaranya gitu, rendahkan jangan emosi ya. Kasih. Ada yang telepon lagi tuh. Oh, jadi GB itu Tritunggalnya berbeda-beda ya. Oh, baru tahu aku. Kak kasih yang ngasih infonya. Bagus loh Kak kasih, ini terbuka dia. Aurel, kamu juga bidat Aurel. Begini ya, begini. ITG ya, maksud apa kau membedakan aku? Aurel, kau tuh bidat nggak juga. Kau bidat juga. Kau bidat. Udah, jangan kemana-mana. ITG, bentar. Ya. Fokus dulu. Ini kok ada paham karismatik GB ini kok ada paham berbeda nih. Yang mana yang benar? Tidak berbeda. berbeda. Kasih, tidak berbeda, kasih. Semua paham karismatik maupun Pentakosta kita Tritunggal semua.
Lalu mengapa Gini, ETJ, gini, biar sadar kau ya. Pertanyaannya begini. Tritunggal itu kan mengapa ada yang produknya berpaham? Katolik. Mengapa ada yang ETJ berpaham diam dulu seperti kau. itu? Karena apa? Mereka Aduh. menyusup. Mereka masuk Mana kepada buktinya kayak gereja-gereja penyusup, mengakui Tuhan kok karismatik penyusup, dan gila kau Pentakosta. ini. Karena kalau mereka masuk kepada gereja Injili, mereka ditolak keras. Mereka ditolak keras. Berarti nggak boleh dong menyembah Yesus Tuhan kalau masuk ke gereja. Kalau kalian memaksa bahwa Yesus adalah Bapa, kalian buka gereja sendiri, buat gereja sendiri. Kasihan seperti Kak Saksi ITG Yehova. larang orang ibadah. Kak ITG nggak boleh gitu larang orang Nah, ibadah boleh Kak ITG. seperti Saksi Yehova saja, seperti Saksi Yehova, mereka ada gereja sendiri. Udah dulu dengar dulu ETJ. Mereka ETJ. menamakan mereka Balai Kerajaan Allah. Jadi begini, Coba aku kasih data pembanding ya. Oke. Ya, Gereja Betani yang merujuk pada Gereja Betel Indonesia. Nih, Gereja Betani yang merujuk pada Gereja Betel Indonesia dan gereja sepahaman seperti Gereja Baptis Betani memahami Allah sebagai Tritunggal, satu Allah yang esa dalam tiga pribadi yang setara ya, dan kekal, jelas. yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Loh, Tritunggal ini gimana nih? Tapi kan bentar kan Kak ITG, tapi kan kata Kak kasih begini, Tritunggal dari pangnya mereka juga Saya jelaskan berbeda-beda dulu. Tritunggalnya. Aurel, kau tinggal dulu. Kau bidat, Biarkan mereka dulu. Aurel, biarkan mereka. Ya, Aurel, kau diam dulu ya, karena kau bidat ya. Begini, Saksi Yehova itu bidat. Saksi Yehova itu bidat. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka membuat tempat ibadah sendiri, namanya Balai Kerajaan Allah. Mereka nggak ke gereja. Gereja nggak terima mereka. Dan mereka buat tempat ibadah sendiri, namanya Balai Kerajaan Allah. Nah, kalau Wanes punya pemahaman seperti itu, maka gereja menyarankan buatlah seperti Saksi Yehova. Punya tempat ibadah sendiri dengan cara memuji menyembah sendiri. Bilang sama Silakan. pendetamu, Pak Pendeta, Silakan. kalau memimpin Silakan. doa bilang Hei, gini, silakan. Bapak bukan Silakan. anak, bukan Roh Jangan Kudus, menebarkan berkatilah kami, racun gitu. kepada jemaat yang sudah percaya ETJ, kepada Tritunggal. bilang Jangan gini sebarkan sama racun itu. Pak Pendetamu setiap minggu, Pendeta. tidak. Jangan Kalau bawa-bawa Pak Pak Pendeta Pendeta. mendoakan, Oh, jangan bawa-bawa menuntun Pak doa Pendeta, ya. sesuai menurut imannya Buat Tritunggal. tempat ibadah Ya sendiri, Bapak, bukan anak, seperti bukan Roh Saksi Yehova. Kudus, berkatilah Kenapa tidak kami, buat- seperti kenapa itu. tidak buat ibadah sendiri? Supaya orang lain jangan masuk lagi ke gerejamu itu. Kenapa tidak membuat tempat gereja ibadah sendiri? Kebanyakan kalian? ngomong kau. ITG, Ngomong, otakmu kosong. ITG, bentar Kak kasih. ITG, kalau saya Tuhannya 3, bidat enggak ITG? Iya, kalau kamu bilang Tuhanmu 3, berarti kau bukan Kristen. Tritunggal dia, Bidat enggak? Tuhannya 3 kok. Orang Kristen tidak berbicara jumlah Tuhan. Loh, Kalau Tuhanmu kalian, satu, kalau dua atau tiga kalau saya tanya? kalian mengatakan ada jumlah Tuhan, Oke. kalian bukan Kristen. Iya, oke. Ya, itu Kristen dia. itu kan pengikut Kristus. Sudah, nah, sudah. pertanyaan saya, Tuhan Sudah. kamu Sekarang satu saya tanya, apa kamu berapa? ibadah di mana? Kamu ibadah di mana hari Minggu? Di gereja. Berhenti, keluar, jangan ke gereja, jangan. Kau buat seperti Saksi Yehova, Balai Kerajaan Balai Kerajaan Allah. Emang dia siapa ngusir-ngusir orang? Gereja kok Tuhannya Karena 3. ajaran kita tidak bisa bersatu seperti air dan minyak, jangan dipaksa. Jangan dipaksa dong. Ajaran saya nggak Kalau sama pakai sama kamu. sabun kan bisa Pertanyaan menyatu, saya. kan? Jangan dipaksa. Jangan dipaksa untuk menggabungkan ajaran yang tidak alkitabiah kepada kita. Maka buatlah. Iya, pertanyaan tempat saya ibadah bidat sendiri. enggak itu aja. Saya Buat bidat enggak tempat itu aja. ibadah sendiri saja. Jangan di gereja yang sudah percaya kepada Allah Tritunggal. Kan masih banyak bisa buat Gereja tempat, kan? gereja saya nggak percaya Tritunggal. Siapa bilang? Loh, Selama Masa kamu siapa memakai bilang? karismatik ya, kamu berlabelkan saya GBI. saya bukan Nggak, saya tanya, gereja saya karismatik, saya Ya. Katolik. Kau penipu kau berarti. Katolik penipu kau berarti. Hah? Hostnya udah pernah buka data gereja saya ya. Bahkan Katolik- hostnya ada Tidak, foto Katolik saya itu di Tritunggal. Katolik. Katolik itu Tritunggal. Kalau kau tidak percaya Tritunggal, kau bukan Katolik kau. Kau jangan begitu kau. Hah? Ya, saya jelaskan dulu. Manusia setengah Indomini, ya, dia gereja Katolik KW, ya, Ya, gereja ya, Katolik ada itu, KW, ada. yang pemahamannya, ya, ketiga Tuhan, itu betul. Tapi Katolik KW, bukan Katolik yang berpusat di Roma. Ada Betul. namanya Katolik KW itu yang Saya mereka nggak pernah keluar dari bilang, gereja. saya nggak pernah bilang Roma ya, Bang Lang. Nah, Saya tidak. nggak pernah bilang Roma atau Ya, ortodok dia ya. tidak berpusat di Roma. Ya, saya terangkan dulu. Betul. Dengerin Gereja, tuh. dengar dulu Indomie dengar. Gereja si Indomie Greget aku ini sama Bang Ita ini. mengawinkan LGBT, betul ya? Betul. LGBT boleh. Boleh. Nah,
Inilah Oke. Promonya boleh gereja Bro Elang, Katolik Bro Elang, Bro Elang, dan Promonya boleh LGBT. nikah. Bro Elang, Imamnya ada wanita nggak? Bro Elang. Imamnya ada Ada. wanita. Hah? Tapi kalau gerejaku enggak, tapi boleh. Nah, Wanita kau boleh, boleh tapi kan? gerejaku enggak Imamnya- ada. Indomie, Oke. Indomie, kau jangan macam-macam ya. Kau Iya. jangan macam-macam Indomie ya. Kau jangan macam-macam ya. Kau jangan macam-macam. Loh, kok macam-macam? Katolik, Ancam nih, nggak boleh Protestan. ancam-ancam, Kau Bang dengar Tege. dulu, kau dengar dulu. Nggak boleh Katolik, ancam-ancam, Bang Tege. Protestan, ya. Katolik, Protestan, baik dia Protestan Injili, Karismatik, Pentakosta, kita semua percaya Tritunggal. Tapi kata Kakasi, Kalau Tritunggalnya kau berbeda-beda mengatakan kau pahamnya kalau di Katolik, GBI. kalau kau mengatakan Katolik, kalau kau mengatakan kau GBI, kalau kau mengatakan kau Protestan, tapi kau tidak percaya Tritunggal, berarti kau penyusup. Tuhan saya Kalian tiga. penyusup, kalian penyusup. Kalian Tuhan saya penyusup. tiga. Tapi KITG, kata Maka Kakasi, bukan Kristen, maka kata bukan Kakasi itu Kristen Tritunggalnya kalian. berbeda-beda loh kalau di GBI. Tidak. Tritunggal tidak ada yang berbeda. Tritunggal itu tetap Kata sama. Kakasi loh. Tetap Ibunya sama. Kakasi Kalian Tritunggal hanya jadi. memakai Aku istilahnya pun di saja. gereja GBI, kalau balik ke Medan, aku Ya, pikir karena mereka mengaku karena Yesus tidak apa? ada Apa gerejanya. urusanmu? Kau mau bakar gerejanya, pergi sana, bukan kasih alamatnya. Karena Kau bidat bakar tidak ada gerejanya, gereja. orang itu mengaku Yesus apa? Kau bakar. Oke. Karena bidat Bentar, tidak ada kasih. gereja. Berani. Kasih. Indomie, apa nama gerejamu Indomie? Coba sebutkan dulu. Nama gerejanya Indomie. Indomie nanti saya rebus kamu Indomie. Sendirilah. Jangan Sendirilah. jangan dia tidak pernah ke gereja. ITG, bentar dulu. Apa nama gerejanya coba? Kurang dengar. Apa gereja apa namanya? Gereja Katolik apa Aku namanya? ketik Bidat dan berani. Bible. Aku ketik Hah? di bawah. Aku ketik Apa? di bawah. Ah, ketik. Aku ketik di bawah. Ya. Ini membahas apa ini, host? Gereja Katolik bebas ya? Ini loh. Bentar dulu, bentar. Oke, ya. Mana nama kali Indomie? Indomie, jangan ragu Indomie, hajar Indomie. Mestilah gereja Katolik membenarkan boleh Bang LGBT. BS apa kabar Bang BS? Karena itu Paus Fransiskus kan sudah mengizinkan kalian boleh LGBT di gereja. Ya, itu yang keluar dari persekutuan gereja Katolik yang berpusat di Sudah Roma. banyak itu viral itu video-video gereja Makanya Katolik biar kalian mengawinkan paham. sama jenis. Biar kamu paham, ada Itu gereja bukan Katolik Katolik, yang itu AI. Jangan ditipu Bang Kasi. Oke. Enggak, emang Silakan. aku bukan Mana Roma, Bang. nama gerejanya? Indomie. Lama banget nulisnya A. Memang benar Katolik itu sekarang sudah membenarkan kau. Tunjukkan Ya, datanya oke. kalau mengatakan bahwa Katolik itu LGBT. Itu gereja Katolik itu datanya, kan cepat. sudah mengizinkan. Masa kan kalian datanya. Apa nama gereja? Bentar. Ini kalian kan nggak paham. Fransiskus loh sudah mengizinkan. Masa kan kalian nggak mau melakukan itu? Udah. Apa nama gerejanya Indomie? Coba ketik dulu biar kita tahu dulu. Ini kok membahas Imamnya boleh wanita, sedangkan gereja Katolik yang berpusat pada Paus itu nggak boleh wanita. Ya, Ini nggak boleh mengawinkan sesama LGBT, nggak boleh. Oke, silakan. Indomie, coba mana ketik gerejanya coba. Males aku Biar ke kalian gereja. Waktu tahu. itu udah kita bahas Bang Lang. Ya nama gerejanya apa? dia Nama berkembang. gereja Katolik Kan waktu apa? itu udah saya kasih gereja saya. Bahkan foto saya pun saya kasih. Terus Iya, saya lupa waktu itu namanya. Nama gereja apa namanya? Ya, itu ada Katolik Amburadul katanya. Apa? Gereja Katolik Amburadul maksudnya apa ini? Itu di bawah ada yang ketik. Mana namanya? Gereja Katolik Bebas. Amburadul. Nama gerejanya aja nih Amburadul. Mana ada nama gereja Amburadul? Kalau gereja Amburadul itu kan nggak ada. aneh gitu. Kalau gereja Katolik itu nama Santo Santa. Santo Filipus, Santo Petrus. Ini loh, Bang Elang. Kenapa nggak ada manusia setengah nama Indomie Katolik. ini nggak nyebut nama gerejanya kenapa dia nggak nyebut secara langsung? Kenapa harus typing? Iya, itu orang-orang Aku Katolik. Aurel, aku waktu itu udah pernah bahas di Komal Bang Hanzo ini sampai 1 hari. Bahkan Bang Hanzo, Bang Elang sendiri yang buka. Oh, gereja ini berarti berkembangnya banyaknya di berarti gereja ini berkembangnya di Filipina. Iya, saya bilang. Terus dulu Oh, di yang tahun ada Pak, abad yang bentar, 18-an. Kak, manusia setengah Indomie. Bentar, yang Aurel, aku selesaiin pastornya dulu. itu aku perempuannya. selesaiin dulu. Pastor Iya, perempuan iya, betul. boleh. Nah, terus Oh dulu iya, itu pernah bukan ada di Katolik karena Makau. sebenarnya sama Vatikan.
Saya nggak pernah bilang saya Roma. Nggak pernah Ya bilang kan saya saya kalau disclaimer saya kan, Roma. kan saya nggak bilang kakak Katolik Roma, saya kan Ini akan disclaimer saya ke orang munculkan yang datanya dalam. nanti. Ini saya akan munculkan datanya. Betul, Oke. betul Aurel. Saya Dia, itu cuma dia bukan ngimbangin yang itu Katolik tadi loh. asli. Saya ngimbangin yang tadi ngomong semua Kristen itu apa namanya Tritunggal loh. Tuh, gereja saya Tuhannya 3. Oh, ini roomnya Tiga. Pak Evan. Kalau Katolik kan Indomie jujur Allah yang Tritunggalnya Esa. di Bentar dulu. Indomie. Katolik yang berpusat di Roma itu tunggal Allah yang Esa, ya, dalam 3 pribadi. Tetapi si Indomie itu memakai nama Katolik, ya, ajarannya berbeda. Ya, yang berpusat di Roma tidak mengakui paus, dia tidak mengakui paus. Gini bro, Saya kasih nama gerejanya, biar kalian paham. Oke, Dan saya baik loh ngasih ilmu sama kalian. Istilahnya itu bukan seorang laki-laki, bukan seorang perempuan. Gereja-gereja atau bagaimana ini Lang? Apanya? Ini membahas doktrin gereja-gereja atau gimana? Ini Tritunggal. Enggak, kita lagi membahasnya loh Bang. Enggak. Ini GBI itu Protestan apa itu dia ada paham sih? Tritunggal, ada paham oneness, Jesus only. Bagaimana ini? Ada 2 paham ini. Oke. Kalau kami Mana yang gereja benar, kami, kalian? gereja kami satu-satunya yang saya tahu pahamnya oneness. Gereja kami Oneness. Mana itu? Gereja apa? Gereja apa? Apa nama gerejanya? GPSDI. Gereja apa? GPSDI. Apa kepanjangannya itu GPSDI? Gereja Pentakosta Serikat di Indonesia. Waduh, ITG kok lari kabur ini? Gimana? Coba tunjukkan datanya GPSDI. Itu ada Pak Amones yang Bentar. kasih Bang Hanso tadi. Aurel, bentar dulu aku. Coba tunjukkan datanya. GPSDI itu pahamnya iman oneness. Coba tunjukkan datanya, buka. Di mute itu, di mute. Mana pahamnya? Coba. Di dalam Ya, Markus 12 ayat kalau klaim 29 sampai pribadi 30 kan, kalau kita kalau baca klaim daripada pribadi kitab kan itu bisa kan aja. oneness katanya di sana. Pertanyaannya di mana ada ayatnya Tritunggal? Nggak ada, nggak ada oneness nggak ada. GPSDI itu saya tahu, itu Oneness Pentakos, dari Oneness Pentakos dia. GPSDI itu Oneness Pentakos dan memang pemahamannya adalah Oneness. Tapi mereka mengakui ini Pak, website aja, ke website. Benar itu. Website God aja, Pak, oneness itu kan website-nya dia artinya orang. Tuhan Esa. Emang ada mana Tritunggal, Tuhan Tritunggal mana? Nggak ada kan? Nggak ada kan Tuhan Tritunggal Jadi dalam gini Alkitab Pak, kan? jadi gini Pak, Lang gini, kalau Oneness Pentakos ini pemahamannya mereka percaya Duinatur Yesus. Tapi kalau JO memang tidak, itu perbedaannya Pak. Kalian selalu menuduh oneness. Kalian nggak tahu apa itu oneness. Loh, enggak. Lalu meninggikan Tritunggal. Saya lebih tahu dari kamu. Itu Pasti. siapa itu yang buka kamera Saya tuh? tahu lebih tahu Dia daripada terus kamu, membuat Pasti. itu bukunya. God oneness. Markus 12 ayat 9 Dia memang tuh di sana Oneness katanya Pentakos. Tuhan kita Esa. Dia memang Oneness Bukan Pentakos, Tuhan kita GPSDI. Tritunggal, Tuhan kita Esa. Dia memang Oneness Pentakos, Tuhan Esa di sana, bukan GPSDI. Tuhan Sebentar, Tritunggal. sebentar. Kalau nggak ngerti Wah, apa-apa sadarlah jangan kalian. Itu nafas oneness aja. itu kan bahasa Inggris. Kalau nggak, mereka itu UPCI resmi gitu. Mereka tuh UPCI. Oneness Coba itu kan Lang Esa. buka. Pak Lang buka ini Pak Lang. Apa namanya UPCI.org. Websitenya UPCI. Nah mereka itu semua terdaftar tuh. Apa namanya ada listnya, visi misinya apa, semua ada bisa dilihat di situ. Saya bukannya mau Ini ada promosi mereka enggak, tapi saya lebih negara ini Pak. Di dunia ini kan ada 202 negara. 202 negara iya. Jadi gereja kami paling besar, tapi di Indonesia kami hanya 500 sidang. Tapi kalau yang JO Pemahaman ini oneness nggak jelas Pak. Pentakos sama yang di TikTok ini beda kan Wiro? Beda. Jadi Pak. saya Kalau lah yang- satu-satunya, saya satu-satunya pendeta yang oneness yang live di TikTok. Saya resmi gitu loh. Ada satu lagi bro, yang si Ezra teman gua bro. Ada teman gua Ezra. Ya, Oke, bukan kalau paham oneness itu gimana? atau Bentar dulu. Paham oneness itu gimana? Coba jelaskan dulu. Yang buka kamera. Aku nggak tahu namanya ini apa. Panggil yang buka kameranya. Apa Apostolos dia namanya, Apostolos. Apostoli. Oke. Apostolos. Pahamnya apa? Pahamnya oneness itu bagaimana? Ya Allah itu Esa, dan nama Allah yang Esa itu adalah Yesus Kristus. Bapa itu hanya sebutan, anak itu sebutan, Roh Kudus itu sebutan bagi Allah yang Esa, namanya Yesus Kristus.
Sebutan itu Roh Kudus dengan Bapa itu hanya sebutan kepada siapa itu? Ya semua, tiga-tiganya sebutan itu bagi Allah yang Esa, namanya Yesus. Tapi kenapa sebutannya dibedain, Apolos? Iya, sebutan Bapa itu merujuk kepada Sang Pencipta, Sang Sumber, ya, atau prima causa, penyebab segala sesuatu. Sebutan anak, Allah yang Esa datang ke dunia. Nah, Roh Kudus itu sebutan Allah yang Esa yang menyertai sampai kesudahan zaman. Itu. Jadi maksud ke substansi aja pembahasannya. Contoh nih, di mana ada ayat Tritunggal. Contoh nih kita gali betul nggak ayat itu merujuk kepada Tritunggal, atau kita yang salah menafsir ayat itu. Mau nanya, Apolos, berarti waktu menjadi anak, bapaknya nggak ada gitu ya? Waktu jadi Roh Kudus, bapak sama anak nggak ada gitu? Wiro, itu sebutan Wiro. Kalau dalam paradigma kalian yang Tritunggal, bukan saya, itu kan pribadi. Bukan saya, woi, Pastolas, Gitu. bukan saya. Oh, siapa Saya silang yang itu? tadi ngomong. Maaf Wiro. Ini si Wiro pun sering naik ke komalku ini. Silang tadi yang berbicara. Bang BS. Oh, Bang BS. Oke, maaf ya. Saya hanya ingin tahu aja pemahamannya apa. Iya, jadi gitu. Hanya ingin memahami, mengenal gitu loh. Iya. Pak apa aja namanya? Apostolos. Bang Toib. Oke, tadi Bapak buka itu bukunya kan? Ada tunjuk tadi buku itu. Apa arti God Oneness itu? The oneness of God itu keesaan Allah. Nah, benar itu karena Markus 12 ayat 29 juga dikatakan Tuhan kita Esa. Iya, gini. Yudas 1 ayat 25 juga dikatakan Allah kasih. Tuhan kita Yesus Kristus itu Esa, yang Esa. Bu kasih. Nah, di mana nih yang kita Tritunggal itu? Iya, dengerin dulu masalahnya. Mereka mengakui Oneness Pentakos itu mengakui kedwinaturan Yesus. Kalian kan enggak. Sebenarnya enggak dwinatur ya, bentar. Bukan dwinatur ya. Dua sifat ganda dari Yesus gitu. Bukan dwinatur. Ya ada ilahi, ada insani, ada ilahi dan insani kan Bro Apostolos. Ya. Ini ya, coba sih. Iya kan? Ini di halaman 112. Sifat ganda dari Kristus. Sifat ganda dari Kristus. Seperti apa itu sifat ganda itu? Sifat ganda. Kalau Tritunggal itu dwinatur kan? Betul. Kalau di dalam oneness ini sifat ganda. Artinya bukan naturnya, ada dua, sifatnya ganda. Sifat ya, kalau Tritunggal bilang naturnya sebagai manusia, naturnya sebagai Allah, sedangkan oneness kami itu sifat ganda dari Kristus. Ketika dia datang ada sifat kemanusiaan, bukan natur kemanusiaan. Sifat manusia gini, makan kasihan hujanan makan. Coba dengar dulu, coba bongkar, coba kita dengar dulu. Oke, Ya, sifat ganda itu bagaimana? Sifat ganda dari Kristus dilahirkan. Nah, coba silakan. Ya, oke saya baca aja lah ya. Sifat ganda dibaca dari lah. Kristus. Satu, sebagai seorang manusia. Aduh, bongkar saja satu orang yang bicara, nanti kamu bicara. Bentar dulu kamu dengarkan, ini nekat yang nyata juga kalian. Nggak mau. Oke, sifat Maksudnya gandanya netral. gini. Sifat gandanya dilahirkan sebagai seorang bayi. Sifat ganda sebagai manusia gitu kan. Bertumbuh secara mental dan fisik rohani. Dicobai iblis, Lukas 4 ayat 2, lapar. Ya, haus, Yohanes 19:28. Sangat letih, Yohanes 4 ayat 6. Tidur dalam badai, Markus 4:38. Berdoa, Lukas 22:41. Dicambuk dan dipukuli, Yohanes 19 1-3. Mati, Markus 15 ayat 31 1-2. Tidak pernah berubah, Ibrani 13 ayat 8. Sosial, Lukas 2 ayat 52. Mengusir iblis, Matius 12 ayat 28. Oke, baik. Itu sifatnya. Oke, saya sudah dapat tangkap. Jadi Yesus itu manusia atau bukan? Memiliki sifat manusia, tapi bukan manusia. Nah, dia memiliki sifat manusia tapi bukan manusia itu. Dengar. Sifatnya manusia tapi bukan Sekarang manusia kita ya. bongkar Yesus manusia, boleh nggak? Gimana? Kita bongkar Yesus sebagai manusia, kita bedah, boleh nggak? Oke.
Berarti Oke. di mana dikatakan ayat mengatakan Yesus punya dua sifat. Ganda Tidak ada di mana? dikatakan seperti itu, tapi dari kehidupan Yesus itu dia lapar, betul? Lapar itu sifat manusia nggak atau sifat Tuhan lapar? Itu itu manusia, natur manusia. Kodratnya Sifat manusia manusia, lapar. kan? Natur, Ya, kodrat. Kita tidak mengatakan sifat. Sifat itu dikatakan kodrat. Tritunggal Bisa, menggunakan- bentar dulu. Oke, Kodrat, silakan. sifat, natur itu sama, ya. Tapi Yesus benar-benar manusia sama seperti kita. Dia menggunakan daging, dia menggunakan darah, ya. Dia juga lapar. Itulah kodratnya kita sebagai manusia. Ini kan kita manusia nih, lapar ini. Termasuk nafsu ya ada ya Elang ya. Iya, nafsu ada, betul. Nafsu apa itu? Betul. Nafsu apa? Nafsu Segala makan nafsu lah, ada? nafsu. Oke, Makan, Yesus nafsu jadi lapar. manusia. Oke. Segala itu ya. nafsu ada, bermakna segala nafsu ada dong Elang. Sebentar Karena dulu, sama satu-satu. seperti kita manusianya gitu, bermakna semua nafsu ada. Kau nggak boleh Sebentar tolak itu, nggak boleh lari kau dari situ. Oke. Yesus itu kan manusia, datang sebagai manusia. Oke, ada ayatnya. 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya, 2 Yohanes ayat 7 coba dibaca dulu. Bentar, saya naikkan ITG dulu ya, ITG. Ya, aku Bentar, turun ya. aja. Oh, Elang, thank you. Oke, ITG naik dulu, ITG. Nah, ini ada sifat ini ITG. Oke. Tapi dia bukan manusia, sifatnya aja manusia, tapi bukan manusia. Nah, ini Dia gimana Tuhan. nih? Jadi Yesus itu bukan manusia katanya. Iya, dia Tuhan, dia Allah. Oke, saya kasih nanti ayatnya. Oke, nih. Yesus datang sebagai manusia. 1 Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 4. Nih. 2 Yohanes 1 ayat 7. Nggak ada dikatakan Baca sifatnya aja, Pak, saja. baca aja. Oke, 1 Yohanes 4 ayat 2. Oke, ini saya baca ya. Oke, bentar saya besarkan dulu saya nih. Ini udah ada gereja Wanes loh. Gereja ngaku dia pendetanya nih siapa? Pendeta dia loh. Nah, oke nih. Saya baca ya. Roh Allah dan Roh Antikristus nih judulnya nih. Bentar, kok Luga Tambunan yang dinaikkan? Bentar, si TG mana nih? Bentar, ini lain lagi nih. Si TG, si Luga Tambunan pahamnya Bapak itu laki-laki, Roh Kudus itu wanita. Jadi Roh Kudus yang melahirkan. Nanti Luga Tambunan, kamu sabar dulu. lagi satu Nih ya. anomali ya Tuhan. Banyak aliran pokoknya, banyak aliran. Makanya kita bingung ya. Oke nih, Roh Allah dan Roh Antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu. Ini termasuk Luga Tambunan nih ngaku nabi. Ya. Dia sudah pernah ke surga dan neraka. Oke. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Ya. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Oke, sekarang kita lihat dalam bahasa Dan Yunaninya. setiap Bentar, roh Pak. yang tidak Bentar, mengaku Lang. Yesus tidak Bentar, berasal Lang. dari Allah. Nah, kamu Lihat dalam bahasa dari Yunaninya. mana kamu nih? Bentar Lang. Bentar ya, saya introduksi sedikit ya. Kita lihat dalam bahasa Yunaninya apakah di situ antropos atau sarki. Sarki di situ. Sarki kan, sarki itu bukan manusia Ya. tapi daging. Oke, kita lihat sarkinya. Oke, kita lihat. Apa itu dimaksud dengan sarki? Oke, nanti Yang kita mana pakai ayat itu antropos juga ya. Ya harusnya. Oke, bentar. Ini sarki. Berusaha mengelak itu, berusaha dia. Di situ Oke. katakan in the place, bukan in Yohanes the Iya, itu dalam daging, flesh. Yang 1:4 ayat 2. Ini dia. Oke, kita lihat sarki tadi ya. Mana nih? Itu flesh itu Sarki. ya, flesh itu tadi flash ini nih flash di bawah ini. Ya di bawah ya itu sarki. Ini flash ya. Oke, Yang flash. sarki kan, bukan Bahasa antropos Inggrisnya kan. flash, daging Bukan ya, daging. antropos kan. Bahasa Yunaninya sarki. Oke ya. Nih, apa sih pengertian dari flash atau sarki ini? Kita lihat di sini. Daging bukan manusia. Dengar dulu. Definisinya apa ini? Definisinya ini. Flesh. Ini definisinya. Oke, flesh, daging, body, tubuh. Apa ini? Human nature. Human nature.
manusia ini. Itu natur manusia maksudnya, natur Natur manusia, manusia. insani itu. Nah, baru materiality. Iya, nggak itu ada manusia bermateri. kan? Bentar dulu, Iya. satu-satu kita Nggak ngomong. ada manusia kan, tapi sifat Bentar, kan. nanti kamu ngomong, bentar dulu, Apostolos. Kamu dengar dulu, kita gantian ngomong, jangan dipotong dulu. Manusia itu bermateri, dapat diraba, dapat disentuh. Betul. Kandrit, manusia itu berkeluarga, kandrit. Kindred. Ini manusia berkeluarga, manusia itu punya daging, manusia punya tubuh. Ini manusia itu bersifat manusia Natur manusia. atau kodrat manusia. Natur manusia. Natur manusia, kodrat manusia. Nah, sekarang di mana di sini dikatakannya natur ilahi? Mana? Nah, Saat ini. gini. Kita kembali tadi ke 2 Yohanes itu ya. Ya, kalau LAI menerjemahkan 1 Yohanes 4 ayat 2. Berarti 1 Yohanes 4 ayat 2. Kalau LAI menerjemahkan bukan menafsir, ini kan Yohanes sudah masuk kepada penafsiran, bukan menerjemah. loh. Kalau Apa? mereka Itu ayatnya ke penafsiran di mana sih? Bentar dulu Itu lah. ditafsir itu. Bentar dulu lang, harusnya. Oke, silakan. Coba lihat Yohanes 1 Yohanes 4 ayat yang kedua tadi. Dalam bahasa Indonesia kita ganti manusia tadi menjadi daging. Kalau mau terjemahan, kalau mau tafsiran memang manusia, iya. Dan setiap coba agak jauhkan dulu, nggak nampak semua. Demikianlah mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai daging berasal dari Allah. Gitu loh. Demikianlah kita ini daging manusia atau setiap daging roh hewan? yang mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai daging berasal dari Allah. Kalau kita mau jujur, Iya. kita translate ya, bukan menafsir. Kalau kita mau jujur mentranslate, berasal manusia ini menjadi daging. Setiap Kristus telah datang sebagai daging berasal dari Allah. Itu. Iya, daging apa ini? Tadi kan sudah saya buka. Itu juga. Sarkin tadi ada itu Oke. tubuh, daging, Oke. natur Sampai manusia. ini. Oke, saya menjelaskan lagi ya. Jadi kalau mau kita jujur lagi, kita akan lompat kepada Yohanes 1 ayat 14. Pemilik sarki itu predikat atau pemilik dari sars itu siapa? Hologos. Hologos ini apa? Hologos ini adalah Theos. Jadi yang memiliki predikat dari pemilik sars itu adalah Hologos, sang firman, atau sang firman yang adalah Allah itu sendiri. Jadi daging firman atau firman yang menjadi daging. Itu bukan daging manusia, tapi sang firman yang menjadi daging. Berarti kodrat Yesus itu berapa kodrat? Kodrat Tuhan atau kodrat manusia atau keduanya? Kalian yang Kodrat tunggal Tuhan, ya? percaya 2 kodrat. Iya, berarti kamu percaya satu kodrat kan? Bisa nggak kita Satu- ngomong dulu? Hanya satu kodrat kan? Dibuka suaranya. Kodratnya sebagai Allah, ketika datang ke dalam dunia mengenakan daging, dia tetap Allah gitu loh, walaupun dia datang sebagai daging. Iya, Tampil sebagai dagingnya bukan daging manusia kan? Dia tetap kodrat Allah pemilik kan? daging. Bentar, pemilik daging itu adalah Hologos. Siapa Hologos? Sang Firman. Siapa sang Firman? Menurut Yohanes 1:1 adalah Theos itu sendiri, adalah Elohim itu sendiri, adalah Allah itu sendiri. Oke, baik, udah. Berarti Yesus itu hanya satu kodrat, yaitu Allah. Oke? Allah ya kodratnya ya. Tapi Allah ini punya daging, begitu? Tampil dalam daging. Oke, tampil dalam daging, tapi daging ini bukan daging manusia. Betul ya? Tapi daging apa? Daging Allah, betul? Nah boleh daging manusia nebus kau hilang. Ngadi-ngadi aja. Daging Kalau dengan Tuhan, daging ya. manusia menebus lagi baik diceritakan daripada di dalam sendiri. Biarkan pendetamu yang ngomong dulu. Daging Tuhan atau bahasanya tubuh Tuhan. Oh, Allah punya daging berarti. Tubuh Tuhan, daging Tuhan. Iya, Tuhan. 1 Korintus 2 Tuhan ayat itu kan 8 merujuk yang kepada siapa? disebutkan Ilahi itu- kan? Bentar dulu. Tuhan itu merujuk kepada Allah kan? Iya. Ya udah, nggak salah dong kalau saya bilang daging Tuhan itu kan sama itu dengan daging Allah juga kan? Allah yang mengenakan daging bisa. Allah yang mengenakan Oke, baik. Buktikan kepada saya bahwa Allah itu berdaging ya sebelum dia inkarnasi. Di mana? Nggak ada pernyataan itu, maka sebutan anak. Sebutan anak itu muncul ketika Allah yang Esa tampil secara daging gitu. Jadi jangan pakai sebutan apa emang pernah Allah itu disebut
Allah itu disebut anak Allah sebelum dia datang? Ada nggak sebutan yang disematkan kepada Allah sebagai anak Allah sebelum dia datang ke dunia? Ada nggak? Tidak ada. Ya udah, maka itu sebutan yang mana ketika dia datang dia mengenakan daging, disebut anak Allah. Bukan berarti Ya, tapi bukan daging manusia kan? dia punya daging, bukan gitu. Oke, itu daging Tuhan ya. Oke, baik. Kalau daging Tuhan itu berarti dagingnya ilahi ya. Ilahi dagingnya ya, betul? Palang. Berarti udah terjawab ya, 1 Yohanes 4 ayat 2 ini sudah terjawab ya. Bahwa Enggak, bukan ini terjawab. Saya mengikuti nalarmu. Ajaranmu, saya ikuti dulu. menafsir nih, LAI menafsir. Tapi translate-nya harusnya daging. Loh, justru kalian yang menafsir. Di mana ayat kalian mengatakan itu? Di mana menyatakan gereja PSDI mengatakan Demikianlah itu bukan manusia? Di mana? Coba. Oke, bentar. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai daging berasal dari Allah. Itu enggak menurut translate yang benar. Oke, ini daging apa ini? Daging yang bulat, lonjong, atau bagaimana? Daging apa Itu ini? paradigma yang justru melecehkan. Loh. Ini daging bulat kah? Daging yang bisa berjalan kah? Ini daging apa? Daging manusia atau daging hewan? Paradigma kalian yang Tritunggal ini melecehkan Yesus yang datang sebagai daging. Iya, ini daging apa? Dagingnya bisa jalan nggak ini? Dagingnya ini? Makanya di sini saya bilang bahwa LAI bukan menerjemah, dia menafsir. Karena nggak mungkin daging hewan, nggak mungkin daging burung, nggak mungkin daging ikan, pasti daging manusia. Kan ada kemungkinan lain Tuhan yang datang sebagai daging. Oke, baik. Oke, kau bilang tadi daging manusia, kamu manusia nggak? Iya, ini kan Yesus, kita bicara Yesus, kok bicara saya? Enggak. Oke, saya akan masukkan. Kamu manusia betul, daging manusia ya. Kamu manusia kan? Punya daging ya? Oke. Baik. Kalau begitu, Yesus itu manusia enggak? Daging manusia? Lanjut narasimu, brother. Enggak, iya, saya berhenti di situ. Yesus itu memakai daging manusia atau daging Tuhan? Menurut Yohanes 1 ayat 14, predikat dari SARS itu adalah hologos, artinya Tuhan yang pemilik daging itu, bukan daging itu manusia. Itu daging manusia atau daging Tuhan? Tinggal jawab aja. Daging Tuhan. Oh, berarti dia bukan manusia. Yesus itu. Ya. Oke, baik. Kalau daging Tuhan, baik. Oke, kita ikuti nalarmu. Dia daging Tuhan. Oke, saya bawa kamu kemari. Mana? Berarti yang satu udah terjawab ya? Enggak. Saya akan mengikuti ya. Enggak, bukan. Iya, Saya belum membenarkan kamu. Belum. Udah terjawab. Bentar. Saya belum membenarkan kamu. Saya justru mau menyadarkan bahwa itu bukan daging Tuhan. Oke. Daging manusia. Oke. Tadi kan sudah jelaskan pakai strongnya tadi ya. Oke, kita lihat di sini. Lukas 22 ayat 42. Oke, ayat 42. Di sini Yesus lagi berdoa. Ya. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus yang daging Tuhan tadi ya. Kepada Yesus yang punya daging Tuhan. Untuk memberikan kekuatan kepada Yesus yang punya daging Tuhan. Jadi daging Tuhan itu diberi kekuatan oleh ciptaannya. Ya, daging Tuhan bisa diberi kekuatan oleh sang malaikat ini, yang adalah sang ciptaan. Gini, bentar. Pak Purnomo menemukan banyak kesalahan dari ini salah ini. Waduh, salah. Gini, Pak Purnomo saja menemukan. Gimana nih Alkitab banyak yang salah ini? Iya, sama seperti tadi kan menafsir dia. Kalau menerjemahkan nggak seperti itu. Kamu yang menafsir atau LAI yang Oke, di sini maksud kamu bagaimana? Maksud kamu bagaimana di ayat ini? Oke, kalau daging Tuhan berarti daging ilahi dong kan? Karena Tuhan itu kan ilahi. Nah, kok bisa-bisanya daging Tuhan ini diberikan kekuatan oleh sang ciptaan? Ini kan ciptaan memberikan kekuatan kepada daging Tuhan. Oke, kita kembali ke Lukas 2 ayat 11 boleh nggak? Yang lahir itu siapa? Alkitab yang mencatat yang apa ya? Yang jangan dulu lompat kemari, kamu masuk, jangan lompat ke sana. Ini kan udah di sini dulu. nih. Waktu lahir dulu kita lihat lahir menurut Alkitab siapa yang lahir itu? Coba Lukas 2 ayat 11. Oke, yang lahir itu adalah manusia, anak laki-laki.
Lang, Manusia. buka aja dulu Lukas 2 ayat 11 Lang, supaya kita jangan meraba-raba. Oke, baca aja supaya saya jangan bergerak dari sini. Besar Oke, loh. baca. Supaya kamu di layar besar Saya bisa loh. bantu, Pak. Oke, Lukas 2 ayat berapa? Biar dibaca, biar Lukas 2 dibaca. ayat 11. Lukas 2 ayat 11 ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mau lanjut? Oke, jadi di situ yang lahir merujuk kepada rohnya yang adalah Tuhan atau merujuk kepada dagingnya yang adalah Tuhan. Itu yang lahir itu manusia, bukan. Ayat itu nggak dibilang manusia, brother. Oke, lihat Lukas 2 ayat 7, silakan Thomas. Lihat ayat 11-nya. Bentar. Lukas ayat 11-nya. Sebentar, kamu kan belum membaca ayat 7. Silakan ayat 7-nya, Bang Thomas. Oke, Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak Oke, ada baik. tempat bagi Oke, mereka. Sudah. Mana di situ dikatakan manusia? Sebentar dulu, aku bertanya. Anak laki-laki itu di situ manusia atau bukan? Di mana di sini? Jangan manusia atau bukan? Gini, yang udah eksplisit tertulis kamu tafsir. Yang Loh, saya nggak tidak menafsir. eksplisit, Oke. kamu Oke, bentar. Kamu mengatakan Gini, itu. saya tidak menafsir anak laki-laki itu. di situ di mana dia pelan-pelan. Bentar. Manusia punya jenis kelamin kan? Bentar. Manusia ada 2 jenis kelamin. Kelamin laki-laki dan wanita kan, betul? Jangan menafsir, nggak usah kita mengkiri. Oh, menafsir, saya ini menjelaskan. Saya tidak menafsir. Dia 7. Begini loh, saya bukan menafsir. Di ayat Oke. 11 sudah jelas itu ada kurios. Iya, kurios itu tahu nggak kamu arti kurios? Tahu. Kurios itu bisa Tuhan, bisa Tuhan. Kita yang Itu membuat kurios itu perbedaan. bisa Tuhan, bisa Tuhan. Kita Tuhan yang itu membuat panggilan, Indonesia ini bentar kita dulu buat lah. beda-beda. Tuhan, maknanya beda. Loh, Bagi mereka memang itu, sama oke, maknanya. memang itu. Oke, kita pakai ya. Ini ya. Ya di mana Kamu di situ lari-lari ada antropos? kemana-mana. Oke, saya bawakan kamu ke Bible Hub-nya. Oke. Yang kita bawakan tadi. Lukas 2 ayat 7 tadi di mana ada Lukas antropos 2 itu? ayat 11. Ini. Bentar dulu, kurios ya. Oke, kurios. Nah, kita lihat kurios itu apa? 2 makna, 2 arti. Lihat, kita lihat. Ini Lord, ini kurios ya. Oke, kita lihat ini, kurios ya. Dia membuat Lord, Tuhan. Ya, oke. Tuhan kan? Tuhan ini apa sih? Oke, kurios. Di sini lihat. Lord, Master, Sir, the Lord. Ini artinya apa nih Lord ini? Ya Tuhan. Tuhan ini kalau huruf kecil Tuhan. Oke, Kak Di Master situ ini. tadi udah dibilut apa loh? Iya, Lot besar udah. tulisan. Master ini apa? Master Tuhan. itu ya guru, Tuhan. pemimpin, apa segala macam bisa. Tuhan ya. Ini Sir ini apa? Guru, Pak. Pak, majikan ya. Oke, Lord ini apa nih? Ya Tuhan. Tuhan. Kan Oke. huruf Oke, kecil Lord sama ini huruf besar loh ditujukan kepada bedanya. panggilan apa ini? Tuhan ini. Hah? Ini panggilan Lord ini, Tuhan ini ditujukan kepada siapa ini? Ya kepada Tuhan. Oke, kepada Tuhan Sang Ilahi ya. Oke, kalau Sir, Pak, Tuhan, panggilan kepada siapa itu? Ke manusia atau kepada Sang Ilahi? Kalau panggil Sir, Tuhan, Ke manusia. manusia. Jadi Oke. kamu karakan Sama juga kurios ya. itu gini. Bentar. Kurios yang menunjukkan Master kepada juga Yesus itu ya, apa? Master itu kan guru. Ya, Master guru. Lord ini Kita kan ingat- Tuhan juga. Nah, Kita ingat- dia itu- berulang. Bentar dulu, sebentar. Kurios ini 2 arti. Bisa dia Tuhan, bisa dia Tuhan. Gini Tuhan itu berulang. panggilan kepada manusia. Kamu jangan Sedangkan lepas konteksnya. Tuhan itu panggilan kepada Sang Ilahi. Jadi Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Itu loh. Gini, brother. Ini jangan lepas konteksnya. Ayat 10 itu pernyataan malaikat. Iya, itu Quran. Ayat 10 itu gini loh. Tuhan. Oke, Kristus, bentar. Malaikat itu mengenal Yesus sebagai apa? Yang ilahi atau yang manusia? Itu malaikat itu mengenal Yesus itu sebagai Tuhan dan manusia. Enggak. Malaikat di surga itu mengenal Yesus sebagai yang manusia atau yang ilahi? Dua-duanya. Loh, kok ketawa? Saya bilang dua-duanya tadi. Yesus itu Kapan mereka sepenuhnya mengenal Tuhan, Yesus sebagai sepenuhnya manusia? Loh, jawaban saya dua kodrat, sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Ternyata malaikat itu merujuk kepada Yesus yang ilahi, yang lahir itu, maka di situ kurios merujuk kepada Tuhan yang ilahi, bukan yang manusia.
Oke. Tahu nggak arti Kristus? Kristus tahu nggak? Itu udah ke Kristus sekarang nih. Tahu nggak arti Kristus yang diurapi kan? Setelah Iya, lahir sekarang udah ke Kristus. Kristus Tuhan di kota Daud. Bentar. Kristus tahu nggak arti Kristus? Ya, demi saya. Yang diurapi. Oke. Kalau yang diurapi harus ada yang diurapi kan? Ada bendanya kan? Ada manusianya diurapi kan? Lanjut. Oke, contohnya gini, Raja Saul diurapi dengan minyak, ya. Yesaya diurapi oleh Tuhan, ya. Baru nanti Yesus diurapi oleh wanita yang berdosa. Berarti ada manusianya yang diurapi kepalanya dengan minyak. Kristus itu kan yang diurapi. Jadi Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Dia diurapi, dipilih. Ini pernyataan di situ Kristus itu karena merujuk kepada kitab Daniel, mengurapi yang maha tinggi. Jadi Yesus adalah yang maha tinggi yang diurapi itu gitu loh. Bukan berarti ada yang mengurapi dia. Ya, Tapi oke. ini pernyataan Baik. malaikat. Kita harus Yang ingat maha ya. tinggi diurapi. Coba kamu berpikir dulu. Iya. Maha tinggi itu siapa? Allah kan? Iya, dialah Allah itu sendiri. Kan ini pernyataan malaikat. Pak Lang, Bentar. izin Pak Lang, Pelan-pelan. Izin Pak Lang. Yang maha Pak Lang tinggi bisa diurapi. buka Yang diurapi ini bagaimana? Kisah Manusia para atau Rasul bukan? 10 ayat 38, Pak. Sebentar dulu. Kisah para Rasul 10 ayat 38, Pak. Kabur dah dia, Ya, kabur udah dia. kabur dia, Pak. Dia kabur dia. Masa Allah yang maha tinggi diurapi? Gimana cara mengurapi? Kisah para Rasul 10 ayat 38 tuh Yesus diurapi, Pak. Iya, Yesus diurapi kan? Iya. Ada orangnya diurapi. Iya. Ada manusianya. Jadi yang mengurapi Allah Bapa, ya Allah Bapa yang mengurapi Yesus, yang Yesus diurapi melalui dengan Roh Kudus di situ dikatakan. Kisah para Iya. Rasul 10 ayat 38. Iya, Yesus kan diurapi dengan Roh Kudus. Ada Yesus itu kan manusia kan, makanya diurapi. Betul. Nah, Yesus juga Betul, diurapi betul, oleh betul. wanita yang berdosa di Betani. Allah Bapa. Bentar, Iya, iya, itu yang apanya benar, Allah Bapa betul. Waktu pembaptisan. Nah, Yesus juga kan diurapi oleh wanita yang berdosa kan dengan minyak. Artinya ada yang diurapi. Itu loh. Yang diurapi ini siapa? Manusia. Raja juga diurapi, nabi juga diurapi. Itu loh, ada manusianya yang diurapi. Dia kan bilang bukan manusia. Dia kan itu daging Tuhan katanya. Daging sang ilahi. Nah, sedangkan ayat mengatakan itu benar-benar manusia. Dia bilang hanya sifatnya manusia. Dia punya sifat Allah, sifat manusia. Contohnya sifat apa itu? Sifat dapat makan, sifat dapat tidur, dapat mati. Tapi dia bukan manusia. Nah, gimana itu tadi penjelasannya?